Kamu cuma pengemis bau. Pergi jauh-jauh, aku tak mau melihat wajahmu. Kamu cuma mengganggu hidupku saja. Pergi kau, jangan kembali lagi. Kamu menyesalkan telah mengusirku kemarin. Aku juga melihatmu dengan pria lain. Apa ini yang dinamakan setia? Kini kamu menyesal kan? Sekarang aku harap kamu sadar. Pulang dinas TNI ini menyamar jadi pengemis untuk mengetes kesetiaan pacarnya. Tak disangka dia malah diusir dan pergoki pacarnya selingkuh. Balasan TNI ini buat sang pacar minta ampun. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Emas murni tidak akan pernah berkarat, sekalipun ia dibuang ke dalam kubangan lumpur yang paling hina. Selamat datang kembali. Hari ini, kita akan merenungi sebuah epik tentang kesetiaan yang dikhianati oleh kemewahan palsu. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahwa sang waktu dan badai kehidupan selalu memiliki cara paling sempurna untuk menelanjangi kesombongan manusia. Siapkan hati Anda. Mari kita mulai kisahnya. Deru mesin pesawat angkut militer C-130 Hercules membelah pekatnya langit malam, membawa pulang nyawa-nyawa yang berhasil lolos dari cengkeraman maut di perbatasan utara. Di antara barisan kursi kanvas yang keras dan berbau peluma senjata, duduklah Mayor Bima Yuda. Sosoknya bagaikan patung perunggu yang dipahat oleh kekejaman perang. Diam, kokoh, dan memancarkan aura intimidasi yang membuat prajurit paling berani sekalipun akan berpikir dua kali untuk menatap matanya terlalu lama. Guratan luka parut di rahang kirinya masih berwarna merah muda, sebuah souvenir abadi dari pecahan peluru meriam yang nyaris merenggut nyawanya 3 bulan lalu. Namun, rasa sakit dari daging yang terkoyak baja itu sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan denyut ngilu yang terus merajam rongga dadanya setiap kali ia memikirkan satu nama, Clara. Bima melangkah turun dari landasan pacu, membiarkan butiran gerimis membasahi seragam lorengnya yang kaku oleh keringat dan debu hutan belantara. Kota metropolitan menyambutnya dengan kerlap-kerlip lampu neon yang angkuh dan deru kendaraan mewah yang memekakan telinga. Sebuah kontras yang sangat ekstrim dari sunyinya hutan tropis tempat ia biasa tidur berteman desingan peluru dan gigitan nyamuk malaria. Bima menghela napas panjang, menghirup udara berpolusi yang entah mengapa terasa lebih mencekik daripada asap mesiu. Tangannya yang kasar, kapalan, dan berhias bekas luka bakar itu merogoh saku dada seragamnya, mengeluarkan sebuah ponsel pintar yang layarnya retak di ujungnya. Ibu jarinya mengusap layar tersebut, membuka ruang obrolan yang selama 365 hari terakhir hanya berisi rentetan pesan sepihak. 365 hari. Tidak ada satupun balasan. Tidak ada satupun panggilan tak terjawab. Surat-surat yang ia titipkan lewat kurir militer ke alamat apartemen mewah Clara seolah lenyap ditelan kehampaan. Padahal, setahun yang lalu, di bawah rintik hujan yang sama, wanita bergaun sutra itu menangis memeluk lehernya, mengikat janji dengan air mata buaya bahwa ia akan menunggu sang prajurit kembali dengan selamat. Bima bukanlah pria yang mudah diracuni oleh kecurigaan picisan. Ia adalah seorang ahli strategi tempur, komandan intelijen yang terbiasa membaca kebohongan dari kedipan mata musuh. Namun, untuk urusan hati, pertahanannya selalu runtuh oleh senyum Clara. Sebuah pertanyaan tajam mulai menggerogoti kewarasannya. Apakah kebisuan ini adalah tanda dari kesibukan, ataukah genderang kematian dari sebuah kesetiaan? Bagi seorang prajurit baret merah, kesetiaan bukanlah sekadar kata sifat yang menghiasi puisi murahan. Kesetiaan adalah nyawa. Di medan perang, kau harus tahu pasti bahwa orang yang menjaga punggungmu tidak akan menusukkan belati saat kau lengah. Prinsip yang sama berlaku untuk wanita yang kelak akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Istri seorang prajurit harus memiliki ketangguhan baja dan hati yang tak bisa dibeli oleh kilau dunia. Jika cinta Clara hanya sebatas seragam gagah dan pangkat mentereng di pundaknya, maka wanita itu tidak lebih dari sekadar benalu yang akan menghancurkannya kelak. Tekad Bima pun bulat. Malam ini, ia tidak akan pulang sebagai Mayor Bima Yuda sang pahlawan batalion yang dielu-elukan. Malam ini, ia akan menguji batas paling dasar dari kemanusiaan sang kekasih. Di sebuah kamar indekos sempit dan pengap di pinggiran kota yang sengaja ia sewa secara rahasia, transformasi itu dimulai. Bima berdiri di depan cermin retak yang buram oleh jamur. Perlahan, ia melucuti seragam kebesarannya. Medali-medali kehormatan yang berkilauan keemasan, tanda jasa yang didapatkannya dari tumpahan darah dan keringat di perbatasan, ia masukkan ke dalam dasar tas ransel butut tanpa rasa sayang sedikitpun. Tubuhnya yang atletis,
dipenuhi otot kawat dan tulang besi, terpantul di cermin. Kini, tubuh kebanggaan negara itu harus dihancurkan narasinya. Ia harus berubah dari seorang dewa perang menjadi sampah masyarakat yang paling menjijikan. Dari sudut ruangan, Bima menarik sebuah ember plastik hitam yang telah ia persiapkan sebelumnya. Ember itu berisi campuran air selokan yang menggenang hitam, sisa oli bekas dari bengkel pinggir jalan, dan lumpur tanah liat yang berbau busuk. Tanpa ragu sedikitpun, Bima meraup lumpur kotor beraroma kotoran tersebut dan mulai mengoleskannya ke seluruh kulit wajahnya. Sensasi dingin dan lengket dari cairan menjijikan itu menutupi rahang tegasnya, menyembunyikan ketampanan maskulin yang selama ini selalu membuat para wanita menoleh. Ia meremas rambutnya yang dipotong cepak ala militer dengan campuran getah dan oli, menempelkan rambut palsu gimbal yang kusut masai, kasar, dan dipenuhi sarang debu tiruan. Aroma busuk segera menguar memenuhi ruangan sempit itu, campuran antara bau belerang, keringat asam yang terfermentasi, dan aroma bangkai tikus dari air got. Bima menatap pantulan dirinya dan tersenyum getir, membatin dengan suara serak yang tertahan di tenggorokan bahwa inilah wujud asli dari dunia yang tak berbelas kasih. Jika Clara tidak bisa menerima sosok kotor di balik jiwa yang tulus, maka wanita itu memang tidak pernah layak bersanding dengannya. Ia kemudian meraih sepotong pakaian yang lebih pantas disebut kain pel daripada baju. Sebuah jaket loreng pudar yang sudah robek di sana-sini, basah oleh air comberan, dipadukan dengan celana kain gombrang yang ujungnya rumbai terkoyak. Namun, penyamaran visual dan aroma saja tidak cukup untuk seorang spesialis intelijen. Bima harus membunuh postur tubuhnya. Tulang punggung yang selalu tegak menantang langit kini, ia paksa membungkuk hingga dadanya mencekung ke dalam. Ia menarik napas pendek-pendek, meniru kelemahan paru-paru orang yang kekurangan gizi. Kaki kanannya, yang sekuat pilar beton, ia tekuk ke dalam dengan sudut yang sangat tidak wajar, memaksakan sebuah kepincangan permanen yang menyakitkan. Setiap langkah yang diambilnya sekarang menuntut beban otot yang luar biasa, namun raut wajahnya tetap sedingin es. Tidak ada erangan, tidak ada keluhan. Sabar tingkat dewa telah mendarah daging dalam nadinya. Dengan tangan kiri yang sengaja ia lumuri dengan arang hingga terlihat seperti penderita kusta, ia merogoh kantong celana rombengnya, memastikan sebuah kotak beludru merah kecil masih tersimpan aman. Di dalam kotak itu bersemayam cincin perak sederhana, saksi bisu janjinya pada Clara sebelum ia berangkat bertugas. Jantungnya berdetak lambat namun memukul rongga dadanya dengan keras. Keringat dingin yang asli mulai bercampur dengan lumpur di keningnya, bukan karena takut menghadapi musuh, melainkan karena cemas akan menghadapi kenyataan. Bima menyeret kaki kanannya yang pura-pura lumpuh, melangkah keluar dari kamar pengap itu dan menyatu dengan kegelapan gang sempit. Hujan gerimis di luar semakin memperkuat aroma busuk dari pakaiannya, membuat beberapa ekor anjing liar di jalanan bahkan enggan mendekatinya. Mata tajamnya menatap lurus ke arah gemerlap lampu pusat kota, menembus kabut malam, mengunci targetnya pada sebuah gedung megah berarsitektur Eropa. Di sanalah Lechiel berada, restoran paling eksklusif tempat Clara, menurut informasi dari intel laporannya, sedang mengadakan pesta malam ini. Langkah gontai sang mayor yang menyamar sebagai pengemis paling hina itu perlahan menyusuri trotoar, membawa sebuah badai-badai pembuktian yang akan menghancurkan kesombongan siapapun yang berani merendahkannya. Malam semakin larut ketika gerimis perlahan berubah menjadi tirai hujan yang menderas, menusuk kulit dengan hawa dingin yang tak bersahabat. Di jantung kawasan elit Sudirman, berdirilah Lechiel, sebuah restoran bergaya neoklasik Eropa yang memancarkan pendar cahaya keemasan dari lampu-lampu gantung kristal raksasa di dalamnya. Fasad bangunannya dibalut pualam putih bersih, membentengi dunia kaum berpunya dari realitas jalanan yang kotor. Deretan mobil-mobil sport Eropa dan sedan mewah berwarna gelap terparkir rapi di pelataran, dijaga oleh barisan valet berseragam rapi yang memegang payung hitam berlogo emas. Udara di sekitar pelataran itu tidak berbau asap knalpot, melainkan semerbak aroma parfum haute couture, cerutu impor, dan wangi bunga lili yang sengaja ditanam di sepanjang jalur pejalan kaki. Tempat ini adalah kuil bagi para pemuja status sosial, sebuah benteng kesombongan di mana harga diri seseorang diukur dari seberapa tebal dompet dan seberapa mentereng silsilah keluarganya. Menembus tirai hujan yang membekukan tulang, sesosok bayangan menyeret langkahnya mendekati gerbang cahaya tersebut. Bima, dalam wujud pengemis yang paling menjijikan, berjalan tertatih-tatih. Setiap kali kaki kanannya yang sengaja ia buat pincang menyentuh paving blok yang licin, bunyi gesekan kain basah dan cipratan genangan air mengiringi ritme penderitaannya. Bau busuk dari lumpur selokan, oli bekas,
dan keringat asam yang menempel di tubuhnya langsung bertabrakan secara brutal dengan aroma kemewahan di udara Lechiel. Beberapa pejalan kaki berjas mahal yang baru saja keluar dari mobil mereka sontak menutup hidung, menatap Bima dengan sorot mata penuh kebencian, seolah-olah pria bungkuk di hadapan mereka itu adalah virus mematikan yang menodai udara eksklusif yang mereka hirup. Namun, Bima tidak peduli. Mata tajamnya di balik rambut gimbal yang kusut masai hanya tertuju pada satu titik, pintu kaca putar di ujung pelataran. Langkahnya yang terseok baru saja menginjak anak tangga pertama Pualam Putih, ketika sebuah tangan kekar bersarung tangan kulit hitam mendorong dadanya dengan kasar. Bima sengaja tidak menahan kuda-kudanya, membiarkan tubuhnya terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di atas genangan air hujan yang dingin. Seorang komandan regu security berbadan tegap, mengenakan setelan jas hitam dengan AirPH melingkar di telinganya, menatap Bima dengan raut wajah yang melukiskan rasa jijik yang tak terhingga. Pria itu mencabut tongkat pemukul dari pinggangnya, mengetukkannya ke telapak tangan seraya membentak dengan nada rendah yang dipenuhi ancaman, menyuruh Bima menyingkir pergi layaknya mengusir seekor anjing kurap yang membawa penyakit, menegaskan bahwa tempat ini bukan panti sosial tempat sampah masyarakat bisa mengemis sisa makanan, dan mengancam akan mematahkan kakinya yang sebelah jika berani mengotori lantai marmer Italia ini dengan jejak kakinya yang bau comberan. Bima tetap diam membisu. Wajahnya yang tertutup lapisan lumpur hitam dan arang tidak menunjukkan ekspresi ketakutan sedikitpun, sebuah reaksi yang justru membuat sang security semakin meradang. Sang mayor yang biasa memerintah ribuan prajurit elit menembus garis tembak musuh itu kini hanya menundukkan kepala, memainkan peran pesakitannya dengan kesabaran tingkat dewa. Ia membiarkan rintik hujan mencuci sebagian kecil lumpur di pipinya, menyembunyikan getar rahangnya yang mengeras bukan karena takut, melainkan karena ia sedang berusaha menekan insting membunuhnya. Ia menarik napas perlahan, menahan rasa perih yang tiba-tiba berdenyut dari bekas luka tembak di pinggangnya yang kedinginan, lalu merangkak mundur beberapa jengkal, menjauh dari anak tangga, tepat ke sisi dinding kaca raksasa yang memisahkan area outdoor dengan ruang VIP di bagian dalam restoran. Dari posisi terhinanya di atas aspal yang basah dan dingin, mata tajam Bima perlahan menatap ke atas, menembus kaca bening yang memperlihatkan surga dunia di baliknya. Ruangan itu dipenuhi oleh meja-meja bundar berlapis taplak sutra, di mana para pria berdasi kupu-kupu dan wanita berbalut perhiasan berlian saling berdentingkan gelas kristal. Dan di sanalah ia menemukannya. Tepat di tengah ruangan, di bawah pendaran lampu gantung termegah, duduklah seorang wanita yang kecantikannya pernah menjadi satu-satunya alasan Bima bertahan hidup di medan perang. Clara. Wanita itu mengenakan gaun sutra merah marun yang membalut tubuhnya dengan sempurna, leher jenjangnya dihiasi kalung berlian yang menyilaukan mata, dan bibirnya dipulas lipstik merah menyala yang melukiskan senyuman paling memabukkan. Dada Bima bergemuruh hebat. Jantungnya, yang tidak pernah berdetak lebih cepat meski peluru mendesing sejengkal dari kepalanya, kini seolah dihantam palu godam. Ia melihat Clara tertawa lepas. Sebuah tawa manja yang dulu selalu wanita itu bisikan di telinganya saat mereka berteduh di bawah payung murahan di pinggir jalan. Namun, realitas kejam segera menampar kesadaran Bima hingga tak bersisa. Senyum dan tawa itu tidak ditujukan untuk sebuah kenangan manis bersamanya, melainkan untuk seorang pria muda berwajah angkuh yang duduk di sebelah Clara. Pria itu, yang kelak Bima ketahui bernama Kevin, mengenakan setelan jas custom bernilai puluhan juta, dengan rambut tersisir rapi ke belakang dan jam tangan tourbillon mewah melingkar di pergelangan tangannya. Darah di nadi Bima seakan membeku ketika ia melihat tangan Kevin dengan santai dan posesif melingkar di pinggang ramping Clara. Tidak ada sedikitpun penolakan dari wanita itu. Sebaliknya, Clara justru menyandarkan kepalanya ke bahu Kevin dengan tatapan penuh pemujaan, mengelus kerah jas pria itu seraya mengangkat gelas wine merahnya untuk bersulang. Pemukulan telak menghantam batin sang mayor. 365 hari ia mengirim surat, mempertaruhkan nyawa di perbatasan, berdoa di tengah dentuman mortir agar bisa kembali melihat wajah wanita yang ia janjikan masa depan. Di saat ia memakan ransum basi yang keras di parit pertahanan, wanita yang memegang cincin pertunangannya justru tengah menenggak anggur mahal di pelukan pewaris tahta konglomerat yang arogan. Tangan kiri Bima yang berlumur lumpur meremas kuat ujung jaket rombengnya, sementara tangan kanannya merogoh saku celana, menggenggam kotak beludru merah yang berisi cincin perak sederhana itu hingga buku-buku jarinya memutih. Hujan di luar semakin lebat, seakan alam semesta turut menangisi runtuhnya pilar-pilar kesetiaan yang selama ini Bima agungkan. Udara dingin merasuk hingga ke sumsum tulang, namun api kemarahan dan rasa sakit yang luar biasa mulai berkobar di dalam dadanya. Kebisuan Clara selama setahun ini bukan karena wanita itu sibuk menunggunya,
melainkan karena Clara telah lama mengubur nama Bima Yuda di dasar jurang materialisme. Sang security yang sedari tadi mengawasi Bima dari kejauhan kembali melangkah maju, siap untuk menendang pengemis cacat itu keluar dari area pandang para tamu VIP. Namun, Bima tidak berniat mundur lagi. Ujian ini belum selesai. Ia harus melihat seberapa jauh wanita itu telah membusuk di balik gaun mewahnya, dan seberapa kejam dunia orang kaya ini menginjak-injak harga diri manusia yang tidak berdaya. Perlahan, menentang rasa sakit di kakinya dan menelan bulat-bulat harga dirinya, Bima memaksakan tubuh bungkuknya untuk bangkit berdiri, bersiap menyeret kakinya menerobos masuk ke dalam gerbang kesombongan itu, menantang badai penghinaan yang sudah menunggunya di depan mata. Tekad Bima sudah terlanjur mengeras, melebihi plat baja pelindung tank tempur yang biasa ia kendarai menembus garis pertahanan musuh. Saat sang komandan security bertubuh raksasa itu mengayungkan tangan kekarnya untuk mencengkeram kerah jaket bututnya dan menyeretnya keluar, sang mayor menggunakan insting militer yang telah mendarah daging dalam setiap sel tubuhnya. Ia tidak memukul, melainkan menunduk dengan kecepatan presisi yang di mata orang awam terlihat seperti sebuah kebetulan dari jatuhnya orang cacat yang canggung. Bima membiarkan bobot tubuh raksasa security itu goyah ke depan karena kehilangan keseimbangan. Lalu dengan sedikit hentakan bahu kirinya, Bima menyenggol pinggul pria itu hingga terjerembab menabrak pot pualam tanaman hias. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Bima menyeret kaki kanannya yang pura-pura pincang, menahan rasa linu yang menyengat, mendorong pintu kaca putar yang berat itu dengan sisa tenaganya, dan melangkah masuk ke dalam perut kemegahan Lechiel. Seketika itu juga, transisi dunia terjadi dengan sangat brutal, seolah surga dan neraka bertabrakan di satu titik. Hawa dingin dari pendingin ruangan sentral bertenaga tinggi langsung menyergap kulit Bima yang basah kuyup, menusuk hingga ke sumsum tulang. Sementara itu, udara di sekitarnya seketika terkontaminasi secara absolut. Aroma wangi lavender Prancis dan mawar putih yang sebelumnya menguasai ruangan megah itu kini harus bertarung dan kalah telak melawan bau menyengat dari lumpur selokan, oli bekas yang teroksidasi, dan keringat asam yang menguar kuat dari sekujur tubuh Bima. Gesekan sol sepatu bututnya yang berlumur kotoran dengan lantai marmer putih Italia yang mengkilat menciptakan decitan mengerikan, menyobek alunan merdu dari kuartet biola yang tengah memainkan komposisi klasik di sudut ruangan. Satu persatu, denting gelas kristal terhenti di udara. Percakapan disonan mengenai saham, investasi bodong, dan liburan musim dingin ke Eropa mendadak mati. Puluhan pasang mata dari kaum elit yang tengah menikmati hidangan penutup kini beralih menatap Bima dengan sorot kebingungan yang perlahan-lahan meruncing menjadi rasa jijik yang luar biasa. Bima sama sekali tidak memedulikan tatapan menghakimi yang berusaha menembus jiwanya seperti ribuan jarum kasat mata. Ia terus berjalan tertatih, meninggalkan jejak air kotor berwarna kehitaman di atas lantai pualam yang tadinya tak bernoda sedikitpun. Setiap langkah gontainya adalah sebuah proklamasi atas penderitaan rakyat kecil, sebuah tontonan absurd yang membuat para wanita sosialita refleks menutup hidung mereka rapat-rapat dengan sapu tangan sutra seharga puluhan juta, dan para pria berjas memalingkan wajah karena mual yang meradang. Namun, pandangan Bima terkunci rapat bak rudal pencari panas pada satu meja bundar berlapis emas di tengah ruangan. Di sana, di bawah pendaran cahaya megah dari lampu kristal raksasa, Clara dan Kevin duduk mematung. Ekspresi mereka adalah perpaduan sempurna antara keterkejutan yang membeku dan kemarahan, karena malam romantis mereka diganggu oleh sebuah eksistensi yang sangat tidak diharapkan oleh tata krama kaum borjuis. Sesampainya Bima di jarak hanya terpaut 1 meter dari meja mereka, aroma busuk yang ia bawa menyerang indera penciuman Clara dengan telak, memaksa wanita itu tersadar dari kebingungannya. Wanita jelita bergaun merah marun itu seketika melepaskan pelukan manjanya dari lengan Kevin, memundurkan kursinya dengan kasar hingga berderit nyaring bergesekan dengan marmer, dan menutup hidungnya yang mancung dengan punggung tangan yang berhiaskan cincin berlian raksasa yang menyilaukan. Wajah ayu yang selama 365 hari terakhir selalu menjadi obat penawar rindu Bima di tengah desingan peluru itu, kini berkerut sedemikian rupa. Ia memancarkan kebencian murni yang mengiris relung hati sang komandan lebih dalam daripada sabetan bayonet berkarat. Clara membelalakan matanya yang dirias dengan sapuan riasan mahal, menatap sosok pengemis bungkuk berwajah legam di hadapannya dari ujung kaki yang beralaskan sandal jepit putus, hingga ke ujung rambut gimbal yang meneteskan air got hitam. Tidak ada sebersit pun kilatan pengenalan di mata wanita itu. Pria gagah yang rela menumpahkan darah demi negara dan demi dirinya itu, kini di mata Clara tak lebih dari sekadar tumpukan sampah basah bernyawa. Keheningan yang mencekik seluruh sudut ruangan itu, akhirnya pecah oleh lengkingan suara Clara yang bergetar karena emosi dan rasa jijik yang tak tertahankan.
Wanita itu memaki dengan nada tinggi yang memekakan telinga, mengusir Bima dari pandangannya sambil menyebutnya sebagai lintah bau got yang menjijikan, dan dengan amarah yang meluap ia mempertanyakan bagaimana bisa makhluk hina yang keberadaannya saja membuat oksigen di ruangan ini berbau kemiskinan bisa lolos masuk ke tempat suci para bangsawan. Clara mengibas-ngibaskan tangannya di udara seolah sedang mengusir sekawanan lalat bangkai, memerintahkan pengemis di hadapannya itu untuk menyingkir pergi ke tempat sampah asalnya sebelum ia muntah di atas gaun sutra mewahnya yang harganya jelas setara dengan biaya makan seluruh keluarga sang pengemis selama 10 turunan. Mendengar rentetan kalimat demi kalimat belati yang dimuntahkan dari bibir merah merona itu, jantung Bima seolah diremas perlahan oleh tangan iblis yang tak kasat mata. Hatinya mencelus hebat. Ini adalah frekuensi suara yang sama yang pernah berbisik lembut di telinganya, menjanjikan kesetiaan sehidup semati di bawah rintik hujan setahun silam. Ini adalah wanita yang sama yang pernah menangis terseduh-seduh meratapi kepergiannya ke medan tugas. Namun kenyataan pahit kini menamparnya tanpa ampun. Yang berdiri di hadapannya saat ini adalah seorang monster materialistis yang jiwanya telah membusuk habis digerogoti oleh kerakusan akan harta dan gaya hidup. Bima menundukkan kepalanya, bukan untuk memohon ampun atau karena takut, melainkan untuk menyembunyikan getaran hebat di rahangnya dan kilatan air mata kekecewaan yang nyaris mengkhianati pertahanan emosionalnya yang kokoh. Hatinya hancur berkeping-keping, lebur hingga menjadi debu yang tertiup badai realitas yang kejam. Kevin, yang sedari tadi terdiam mematung karena syok melihat ada pengemis berani menerobos masuk, kini bangkit berdiri menyejajarkan dirinya dengan Clara. Ia merapikan kerah jas mahalnya dengan gestur pongah yang teramat memuakan. Pemuda arogan pewaris tahta konglomerat itu menatap Bima seolah menatap cacing tanah yang pantas untuk dilenyapkan. Ia tertawa merendahkan, sebuah tawa sumbang nan kering yang menggema memantul di seluruh dinding kaca VIP, lalu menunjuk wajah kotor Bima dengan telunjuknya. Kevin mengejek dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar seluruh tamu mendengar, menanyakan dengan nada sarkas apakah pengemis cacat ini tersesat dari tempat pembuangan akhir. Lalu dengan kesombongan yang membumbung ke langit ia mendeklarasikan bahwa sol sepatu kulit Italianya bahkan jauh lebih berharga dari harga nyawa seluruh silsilah keluarga sang pengemis. Untuk menyempurnakan penghinaannya, Kevin meludah ke arah lantai, membiarkan ludahnya mendarat tepat di sebelah genangan air kotor dari sepatu Bima, seolah menegaskan garis batas bahwa derajat pria bungkuk di hadapannya itu berada jauh di bawah air liurnya sendiri. Bima menelan ludah yang terasa sepahit racun mematikan. Rahangnya mengeras di balik lapisan tebal lumpur yang perlahan mulai mengering di hempas udara pendingin ruangan. Otot-otot baja di balik jaket loreng lusuhnya menegang, berkedut siap untuk meledakkan amarah dan menghancurkan tulang-tulang rapuh pemuda di hadapannya itu. Namun sang mayor dengan cepat kembali mengunci insting pembunuhnya rapat-rapat ke dalam peti besi kesabaran tingkat dewa. Ia tidak akan merusak skenario besar ini. Ia harus membiarkan mereka terus menggali kuburan kesombongan mereka sendiri sedalam mungkin hingga tak ada jalan untuk kembali. Bima mengadahkan wajahnya perlahan dengan gerakan kaku yang menyedihkan, menatap langsung ke dalam manik mata Clara yang memancarkan rasa jijik absolut. Dari balik bibirnya yang sengaja ia buat gemetar, ia mengeluarkan suara parau yang sengaja ia serahkan, sebuah suara paronan lirih yang memohon belas kasihan, sekadar mengemis meminta sisa makanan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semata-mata hanya untuk melihat seberapa jauh wanita yang dulunya ia puja itu akan berani menginjak-injak sisa martabat kemanusiaannya di malam yang penuh laknat ini. Suara parau dan lirih dari balik bibir Bima yang bergetar pura-pura memohon sisa makanan itu seolah menjadi tombol pemicu bagi meledaknya kesombongan di meja VIP tersebut. Udara dingin dari pendingin sentral berbenturan dengan hawa panas dari amarah kaum elitis yang merasa ruang sucinya ternoda. Kevin, sang pewaris tahta konglomerat yang tidak pernah mengenal arti penolakan sejak lahir, meledak dalam tawa yang sangat sumbang. Tawa itu bergema memantulkan kecongkakan absolut, mengiris sisa-sisa keheningan di ruangan berlapis kaca tersebut. Pria berbalut jas custom seharga puluhan juta itu menepuk-nepuk pahanya sendiri seakan baru saja mendengar lelucon paling konyol abad ini. Dengan gerakan yang sangat teatrikal dan sengaja dibuat-buat untuk menarik perhatian seluruh tamu restoran, Kevin menarik pinggang Clara hingga tubuh wanita itu merapat erat ke dadanya, memamerkan kepemilikannya atas sang wanita jelita di hadapan makhluk lusuh yang ia anggap tak lebih dari sekadar kotoran jalanan. Sambil membelai pundak Clara yang terbuka, Kevin menundukkan kepalanya sedikit, menatap lurus ke arah mata Bima yang tersembunyi di balik kekusutan rambut gimbal buatan. Pria arogan itu kemudian membuka mulutnya, memuntahkan rentetan kalimat merendahkan yang dirancang khusus untuk menghancurkan sisa-sisa harga diri manusia di hadapannya. Ia mengatakan bahwa sepotong daging wagyu sisa di piringnya ini
harganya jauh melampaui pendapatan seumur hidup sang pengemis bungkuk, dan memberikan makanan kasta tertinggi ini kepada lambung miskin yang terbiasa mencerna sampah busuk sama saja dengan melakukan penghinaan terhadap seni kuliner dunia. Kevin mengibaskan tangannya yang dihiasi jam tangan tourbillon miliaran rupiah di depan wajah Bima, menegaskan bahwa jangankan untuk mengunyah. Menghirup aroma bumbu truffle dari piringnya saja sang pengemis harusnya membayar dengan sujud syukur. Namun, bukan makian Kevin yang membuat aliran darah di sekujur tubuh Bima seakan membeku menjadi bongkahan es di Antartika. Pukulan paling telak, peluru meriam yang sesungguhnya, justru ditembakkan dari bibir berpoles lipstik merah merona milik wanita yang selama ini menjadi alasan Bima bertahan hidup di garis depan pertempuran. Clara, yang merasa mendapatkan angin segar dari perlindungan harta kekayaan Kevin, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Ia memandang sosok Bima dengan sorot mata sedingin maut, memancarkan rasa jijik yang mengakar hingga ke dasar jiwanya. Wanita itu kemudian menyandarkan kepalanya ke dada Kevin, menyentuh kerah jas pria itu dengan jari jemarinya yang lentik, lalu melontarkan deklarasi pengkhianatan yang sukses merobek-robek jantung sang pahlawan baret merah hingga tak tersisa wujudnya. Dengan suara bernada tinggi yang sengaja dikeraskan agar seluruh penjuru ruangan mendengar betapa tingginya status sosial yang kini ia genggam, Clara berceloteh tajam. Ia mengatakan pada Kevin bahwa melihat pengemis gembel dan menjijikan ini tiba-tiba mengingatkannya pada masa lalu kelam yang sangat memalukan, sebuah masa di mana ia pernah bersikap sangat bodoh dan naif, karena mau menunggu seorang tentara miskin berpangkat rendah yang tidak memiliki masa depan. Kata-kata itu meluncur begitu saja, ringan namun setajam silet yang menyayat nadi. Clara tertawa kecil, tawa meremehkan yang mengutuk semua kenangan manis mereka di masa lalu, seraya melanjutkan deklamasi kejinya bahwa tentara udik itu hanya bisa mengirimkan surat-surat picisan berbau tanah, menjanjikan cinta suci yang omong kosong, padahal untuk membelikan sehelai gaun sutra pun pria itu harus berpuasa berbulan-bulan. Wanita bergaun merah marun itu kemudian mengangkat tangan kirinya, memamerkan cincin berlian raksasa pemberian Kevin yang berkilauan menyilaukan mata di bawah temaram lampu kristal. Clara menegaskan dengan suara lantang bahwa wanita secantik dan seanggun dirinya tidak diciptakan untuk hidup menderita di asrama tentara yang pengap, menunggu pria tak berguna yang bisa mati kapan saja di selokan perbatasan dan meninggalkannya sebagai janda miskin pemakan uang pensiun. Ia menatap Bima, tanpa menyadari bahwa pengemis bau got di hadapannya adalah pria yang sedang ia bantai habis-habisan secara verbal, dan berteriak bahwa dunia ini hanya milik mereka yang berkuasa dan berharta. Dan orang-orang miskin pembawa sial seperti mantan pacarnya maupun pengemis di hadapannya ini, seharusnya lenyap saja di telan bumi agar tidak merusak estetika kehidupan kaum kelas atas. Mendengar setiap silabel pengkhianatan yang keluar dari mulut wanita itu, napas Bima tertahan di kerongkongan. Ada sensasi ngilu yang luar biasa hebat menghantam dadanya, mengalahkan rasa sakit saat tulang rusuknya retak dihantam popor senapan musuh bertahun-tahun silam. Di balik lapisan tebal lumpur dan arang yang menutupi wajahnya, urat-urat di pelipis sang mayor bermunculan, berkedut menahan ledakan emosi yang nyaris meruntuhkan kewarasannya. Tangannya yang kasar tersembunyi di dalam saku celana rombengnya, meremas kotak beludru merah berisi cincin perak sederhana itu, hingga kotak malang tersebut melengkung patah di bawah tekanan tenaga luar biasa yang dimilikinya. Selama setahun penuh ia memeluk erat foto Clara di tengah pekatnya malam hutan belantara tropis, menjadikan senyum wanita itu sebagai kompas untuk kembali pulang. Namun malam ini, kompas itu hancur berkeping-keping, membawanya tersesat di tengah badai realitas yang jauh lebih kejam dari medan perang manapun. Kesetiaan yang ia agungkan ternyata tak lebih berharga dari kilau perhiasan duniawi. Bima tetap diam. Sikap stoik, kesabaran tingkat dewa yang telah ditempa oleh kerasnya pendidikan komando pasukan khusus, menjadi satu-satunya pengekang yang mencegahnya untuk tidak mematahkan leher pemuda arogan di depannya itu dalam satu putaran tangan. Ia sengaja membuat bahunya semakin membungkuk, menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan tubuhnya bergetar. Kevin dan Clara mengira getaran itu adalah bentuk ketakutan seorang gembel yang kelaparan dan terintimidasi, tanpa pernah menyadari bahwa getaran itu adalah manifestasi dari upaya mati-matian seekor naga yang sedang menahan diri untuk tidak membumi hanguskan seluruh ruangan tersebut menjadi abu. Melihat pengemis di depannya hanya menunduk gemetar, ego Kevin semakin membengkak hingga menyentuh langit-langit restoran. Ia merasa berkuasa penuh atas nyawa dan martabat makhluk rendahan ini. Merasa deklarasi Clara belumlah cukup menghibur, Kevin meraih sebuah piring porselen berisi potongan daging wagyu berlapis emas yang harganya setara dengan gaji bulanan seorang pekerja kantoran. Dengan senyum iblis yang tersungging di bibirnya, pria arogan itu melangkah maju. Alih-alih memberikan piring itu, Kevin justru memiringkannya perlahan.
Potongan daging mewah berlumur saus trufle itu meluncur jatuh, berdebam pelan tepat di atas lantai pualam, bercampur baur dengan genangan air hujan yang menghitam akibat tetesan lumpur dari sepatu butut Bima. Kevin kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Bima dengan sorot mata merendahkan yang absolut, lalu memberikan perintah kasarnya. Ia menyuruh sang pengemis untuk berlutut sekarang juga layaknya seekor anjing peliharaan yang patuh, merangkak di atas lantai dingin tersebut, dan memakan daging yang sudah bercampur air comberan itu langsung menggunakan mulut tanpa bantuan tangan jika ia memang benar-benar menginginkan makanan untuk bertahan hidup. Clara, bukannya merasa iba atas kekejaman tak manusiawi tersebut, justru menutup mulutnya dengan sebelah tangan, tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan menjijikan yang ia anggap sebagai pertunjukan komedi murahan. Di detik itulah, Bima mengukuhkan sebuah sumpah darah di dalam batinnya. Ia tidak akan berhenti sampai kedua monster berwujud manusia di hadapannya ini menangis memohon ampunan, merasakan penderitaan dan kehinaan yang jutaan kali lipat lebih menyakitkan dari sekadar menjilat lantai marmer. Ketegangan di ruang VIP Lechiel semakin menebal, seolah udara dingin dari pendingin ruangan perlahan membeku menjadi bilah-bilah es yang siap menembus kulit. Bima tetap berdiri mematung di posisinya, menatap sepotong daging wagyu berlapis emas yang kini telah ternoda oleh air hitam comberan di atas pualam Italia. Ia tidak menuruti perintah Kevin untuk berlutut. Punggungnya yang sengaja dibungkukan memang terlihat rapuh, namun akar pijakannya di atas lantai marmer itu sekokoh baja. Kesunyian Bima bukanlah bentuk kepatuhan apalagi ketakutan. Itu adalah bentuk perlawanan batin dari seorang prajurit komando yang sedang menakar kedalaman jurang kebejatan manusia di hadapannya. Namun, bagi Kevin, diamnya sang pengemis adalah sebuah tamparan keras terhadap ego arogannya. Sebagai pemuda yang terbiasa melihat semua orang sujud menyembah kekayaannya, penolakan tersirat dari sesosok makhluk gembel ini membuat darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Urat-urat kemarahan mulai bermunculan di leher pemuda pewaris konglomerat itu. Dengan gerakan yang tiba-tiba dan dipenuhi tenaga kebencian murni, Kevin melangkah maju dan mengayunkan kedua tangannya, mendorong dada Bima dengan sangat kasar. Dorongan itu sebenarnya tidak ada apa-apanya bagi sang mayor. Jika ia berada di medan tempur, Bima bahkan tidak akan bergeser 1 milimeter pun. Namun, demi menyempurnakan skenario penyamarannya, Bima melepaskan kuda-kudanya. Ia membiarkan tubuhnya terhuyung hebat ke belakang. Kaki kanannya yang pura-pura cacat sengaja ia tekuk dengan sudut yang salah, membuat tubuh tegap di balik jaket loreng-rombeng itu kehilangan keseimbangan secara dramatis. Bima terbanting keras. Tubuhnya menghantam lantai pualam yang dingin dengan suara berdebam yang cukup nyaring, memicu pekikan kaget dari beberapa tamu wanita di meja seberang. Air kotor dan sisa lumpur dari pakaiannya memercik, menodai kesucian lantai putih itu dengan jejak-jejak penderitaan yang pekat. Melihat pengemis itu tersungkur tak berdaya di bawah kakinya, tawa Kevin kembali meledak, kali ini jauh lebih buas dan memuakan. Ia merapikan ujung jasnya yang sedikit berantakan akibat gerakan mendorong tadi, lalu menoleh ke arah Clara dengan tatapan bangga layaknya seorang pahlawan yang baru saja menaklukkan monster mengerikan. Clara, tanpa sedikit pun sisa nurani di hatinya, menyambut kemenangan semu itu dengan tepuk tangan kecil yang merendahkan. Wanita bergaun sutra merah marun itu memiringkan kepalanya, menatap sosok Bima yang terkapar di lantai dengan sorot mata yang biasa ia gunakan saat melihat bangkai tikus di jalanan. Ia melontarkan kalimat berbisa, menyarankan kepada manajer restoran yang kini mulai berlari panik ke arah mereka untuk segera memanggil petugas pembersih hama, karena menurutnya keberadaan parasit menjijikan ini sudah merusak selera makannya dan membuat udara di sekitarnya menjadi beracun. Di saat seluruh pasang mata kaum elit di ruangan itu menatap Bima dengan rasa jijik yang absolut, di saat manajer restoran mulai berteriak histeris memerintahkan security untuk menyeret paksa tubuh kotor itu keluar dari istana mereka, sebuah keajaiban kecil merobek kepalsuan malam itu. Dari sudut lorong dapur yang temaram, berlarilah sesosok perempuan muda. Ia bukan sosialita bergaun mahal, bukan pula tamu kehormatan berkalung berlian. Ia adalah Sari, seorang pelayan magang tingkat rendah yang tugasnya hanyalah mengepel lantai dan membuang sampah sisa makanan kaum borjuis. Seragam kerjanya yang berwarna coklat pudar tampak kebesaran, namun disetrika dengan sangat rapi dan bersih. Wajahnya polos tanpa riasan-riasan mahal, hanya dihiasi peluh keringat hasil bekerja tanpa henti sejak senja. Mengabaikan bentakan keras manajernya yang melarang siapapun mendekati sumber bau busuk tersebut, Sari menerobos barisan pramusaji senior. Hatinya, yang masih murni dan belum terkontaminasi oleh kejamnya pemujaan harta, menjerit perih melihat ketidakadilan yang terpampang nyata di depan matanya. Ia tidak melihat kotoran selokan,
Ia tidak mencium bau oli bekas. Yang ia lihat hanyalah seorang manusia parubaya yang cacat, kelaparan, dan sedang diinjak-injak harga dirinya oleh mereka yang mengklaim diri sebagai makhluk beradab. Tanpa keraguan sedikitpun, Sari menjatuhkan lututnya tepat di genangan air hitam yang menetes dari tubuh Bima, mengabaikan fakta bahwa seragam bersihnya kini ikut ternoda oleh kotoran yang sama. Ia mencondongkan tubuh mungilnya, menahan bahu Bima yang lebar dengan kedua tangannya yang gemetar namun penuh kehangatan. Udara di sekitar meja VIP itu mendadak sunyi ketika para tamu terkesiap melihat tindakan nekat sang pelayan rendahan. Sari merogoh saku apron kerjanya dengan tergesa-gesa, mengeluarkan sebuah sapu tangan katun putih bermotif bunga melati yang sangat bersih. Dengan kelembutan yang luar biasa kontras dengan kekejaman Clara, tangan mungil Sari mengusap sisa lumpur kotor yang menutupi luka lecet di punggung tangan Bima. Sentuhan itu membuat Bima tersentak di dalam batinnya. Ada kehangatan luar biasa yang mengalir dari jemari kasar sang pelayan, sebuah ketulusan yang sudah lama tidak Bima rasakan sejak ia meninggalkan kampung halamannya. Sari kemudian menatap mata Bima yang tersembunyi di balik kekusutan rambut gimbal, lalu dengan suara lembut yang bergetar karena menahan tangis, ia memohon maaf berulang kali, mengatakan betapa menyesalnya ia atas perlakuan kasar para tamu ini, dan menegaskan bahwa Bapak tidak pantas menerima penghinaan sekejam ini, hanya karena Bapak sedang berada di titik terendah kehidupan. Belum selesai keterkejutan Bima memproses kebaikan murni tersebut, Sari kembali merogoh kantong kecil di balik apronnya. Ia mengeluarkan sebuah roti tawar isi selai kacang yang dibungkus plastik bening sederhana, dan sebotol air mineral yang isinya tinggal separuh. Itu adalah jatah makan malamnya sendiri, satu-satunya pengganjal perut yang ia simpan untuk bertahan hidup shift malam yang menyiksa. Dengan senyum tulus yang memancarkan cahaya lebih terang dari seluruh lampu kristal di ruangan itu, Sari menyodorkan makanan sederhananya ke dalam genggaman tangan Bima yang berlumpur. Ia berbisik lirih, meminta sang bapak untuk menerima bekal kecil ini, berharap makanan sederhana ini bisa sedikit menghangatkan perutnya di tengah hujan badai, dan menyuruhnya untuk segera pergi mencari tempat berteduh yang aman sebelum para penjaga bertindak lebih kasar lagi. Dada Bima bergemuruh hebat, sebuah gempa tektonik terjadi di relung jiwanya. Di saat wanita yang ia cintai sepenuh hati dan ia perjuangkan dengan darah membuangnya layaknya sampah busuk hanya karena ketiadaan harta, seorang gadis pelayan yang sama sekali tidak ia kenal, yang hidupnya sendiri mungkin sedang terhimpit kemiskinan, justru rela memberikan satu-satunya makanan yang ia miliki. Mata elang sang mayor yang selama ini selalu memancarkan ketegasan mematikan, kini terasa memanas oleh kabut tipis air mata haru yang nyata. Ia menggenggam bungkus roti murahan itu seolah-olah itu adalah medali kehormatan tertinggi dari presiden. Di malam yang dipenuhi pengkhianatan menjijikan dari kaum elitis bergaun sutra ini, Bima baru saja menemukan berlian paling berharga yang bersembunyi di balik seragam pelayan yang luntur. Sambil terus menundukkan kepala, tangan kiri sang komandan diam-diam merekam erat wajah, nama Dinametak Apron, dan kebaikan gadis bernama Sari tersebut, bersumpah di atas kehormatannya bahwa tangan malaikat yang telah menolongnya malam ini tidak akan pernah lagi menyentuh kotornya lantai penderitaan seumur hidupnya. Kehangatan sesaat dari sentuhan tangan Sari masih membekas di atas kulit Bima yang berlumpur, sebuah oase kecil nan damai di tengah padang pasir keangkuhan yang mengelilinginya. Namun, kedamaian itu berumur sangat pendek. Manajer restoran berjas rapi yang wajahnya memerah karena paduan rasa malu dan amarah seketika menerobos kerumunan tamu, mencengkeram kerah belakang apron seragam Sari dengan kasar, lalu menyeret gadis malang itu menjauh dari sang pengemis. Ia membentak dengan suara lantang yang menggema membelah penjuru ruangan VIP, memaki kelancangan sang pelayan rendahan yang berani-beraninya berinteraksi dengan sampah jalanan penular penyakit di depan para tamu kehormatan. Sari hanya bisa menangis tertahan sambil terus menoleh ke arah Bima, matanya yang bening memancarkan permohonan maaf yang begitu mendalam, sebelum akhirnya tubuh mungilnya didorong kasar hingga menghilang di balik pintu ganda dapur yang tertutup rapat. Bima merekam setiap detik ketidakadilan itu dalam benaknya. Rahangnya mengeras. Ia menyimpan sebungkus roti tawar isi selai kacang pemberian sang pelayan ke dalam balik jaket lorengnya yang basah, menempatkannya tepat di atas dada kirinya, dekat dengan jantungnya yang kini berdetak membawa ritme kemarahan yang dingin dan terkalkulasi. Menentang rasa linu yang menyengat bak ribuan jarum di persendian kaki kanannya yang pura-pura cacat, Bima memaksakan tubuh bungkuknya untuk perlahan kembali bangkit berdiri. Genangan air kotor bercampur lumpur selokan di bawah sepatunya, telah melukiskan noda penderitaan yang pekat di atas lantai pualam putih bersih tersebut. Ia mengangkat wajahnya yang legam berlapis arang dan oli, menatap lurus menembus kabut arogansi kaum borjuis di sekelilingnya, dan mengunci pandangannya tepat ke dalam manik mata Clara.
Wanita bergaun merah marun itu membalas tatapannya dengan kerutan kening yang melukiskan puncak kejengkelan, seolah sedang menatap seekor kecoa menjijikkan yang menolak lenyap meski telah diinjak berulang kali. Di bawah pendaran cahaya keemasan dari lampu kristal raksasa yang menyilaukan, Bima perlahan memasukkan tangan kanannya ke dalam saku celana kain gombrangnya. Setiap gerakannya memancarkan kegetiran yang teramat dalam, sebuah ironi tragis dari seorang komandan dewa perang yang kini harus merendahkan dirinya hingga menyentuh dasar palung kehinaan, demi menguji sisa-sisa nurani pada wanita yang nyaris menjadi pelabuhan terakhir masa depannya. Dari kedalaman saku yang robek dan berbau apa itu, jari-jari kasar sang mayor menarik keluar sebuah benda kecil yang selama 365 hari terakhir menjadi jimat penjaga nyawanya di medan pertempuran ganas. Benda itu bukanlah sebuah bongkahan perhiasan berlian raksasa seperti yang kini melingkar manis di jari Clara, melainkan hanya sebuah cincin perak sederhana yang melingkar polos tanpa ukiran mewah. Namun, bagi Bima, sepotong logam itu lebih berat maknanya dari seluruh cadangan emas di bank sentral negara. Cincin itu dibeli dengan menyisihkan sebagian besar gaji pertama prajuritnya bertahun-tahun silam, diselimuti oleh sumpah suci di bawah rintik hujan, dan diukir dengan doa-doa keselamatan yang selalu ia panjatkan di tengah desingan peluru musuh. Dengan tangan yang sengaja dibuat bergetar hebat oleh keputusasaan palsu, Bima membuka telapak tangannya yang kotor, menyodorkan cincin perak itu ke arah Clara. Kilau perak murahan itu beradu dengan bias lampu kristal, terlihat sangat menyedihkan di tengah lautan kemewahan yang mengepungnya, seolah memohon sekelumit ingatan dari jiwa yang mulai membusuk. Melalui bibirnya yang kering dan pecah-pecah, Bima mengeluarkan suara parau yang kembali ia sengaja serakan, merangkai narasi keputusasaan seorang pengemis yang seolah kebetulan menemukan secercah ingatan masa lalu yang familiar. Ia mengatakan dengan nada bergetar bahwa cincin perak di tangannya ini adalah satu-satunya harta berharga yang tersisa di dunia fana ini, sebuah janji suci dari seorang prajurit malang yang dulu pernah menyerahkan seluruh napas dan jiwanya kepada seorang wanita jelita bergaun merah yang wajahnya amat persis dengan sang nyonya agung di hadapannya saat ini. Ia mengingatkan kembali dengan susunan kalimat liris mengenai sebuah malam berhujan deras setahun yang lalu, tentang air mata perpisahan di stasiun kereta yang bising oleh peluit, dan tentang sumpah setia yang diikrarkan erat di bawah payung pudar yang menaungi dua insan. Bima menatap lekat-lekat lekuk wajah Clara, menanti keajaiban kecil, berharap setidaknya ada sebersit keterkejutan, setitik rasa bersalah, atau sepercik pengenalan di mata wanita itu untuk menebus segala dosanya. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping, melebur menjadi debu kosmik yang tertiup badai realitas yang kejam. Alih-alih tersentuh oleh serpihan memorinya sendiri, wajah cantik Clara justru seketika berubah menjadi topeng iblis yang memancarkan kebencian murni. Rasa jijiknya meroket menembus ambang batas kewarasan. Wanita itu merasa sangat terhina karena status sosialnya dikaitkan dengan narasi murahan dari seorang gembel jalanan tepat di depan kekasih konglomeratnya dan seluruh pasang mata tamu VIP yang mengawasi. Dengan jeritan kemarahan yang melengking tajam memekakan telinga, Clara mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Ia tidak menampar wajah Bima karena enggan mengotori kulit mulusnya, melainkan menepis keras telapak tangan sang pengemis yang sedang menyodorkan cincin tersebut. Tepisan itu dipenuhi oleh tenaga amarah materialistis yang membabi buta. Cincin perak yang syarat akan pengorbanan darah dan keringat itu terpelanting ke udara, berputar singkat dalam gerak lambat yang menyayat hati, sebelum akhirnya jatuh menghantam lantai marmer dengan denting logam melengking yang terdengar sangat menyedihkan, bergulir berulang kali hingga akhirnya terhenti tepat di pinggiran genangan air kotor. Denting nyaring dari cincin perak murahan yang membentur lantai pualam itu memancing tawa sumbang yang berkali-kali lipat lebih buas dari mulut Kevin. Pemuda arogan pewaris tahta konglomerat itu melangkah maju memecah jarak, berdiri menyilangkan lengannya sambil menatap angku ke bawah, merendahkan cincin yang kini tergeletak tak berdaya di dekat genangan air hitam. Dengan seringai licik yang melukiskan kepuasan absolut karena berhasil menginjak-injak harga diri makhluk rendahan di bawah telapak kakinya, Kevin melontarkan hinaan pamungkas. Ia mengatakan bahwa sepotong besi rongsokan berkarat bernilai recehan itu bahkan sama sekali tidak pantas untuk dijadikan pengait kalung anjing peliharaannya, apalagi berani disandingkan dengan keanggunan wanita berkelas dunia seperti Clara. Lalu, sebagai bentuk penegasan atas kekuasaan uang dan kesombongannya yang telah menyentuh batas kelayakan manusiawi, Kevin melakukan hal yang paling tidak bisa dimaafkan dalam sejarah tata krama. Ia menarik napas pendek, mengumpulkan cairan di kerongkongannya, lalu meludah dengan sengaja. Gumpalan ludah kotor itu melayang jatuh dan mendarat tepat menutupi cincin perak Bima, menodai lambang kesetiaan suci itu dengan cairan kehinaan yang sungguh menjijikan. Di detik ludah itu menutupi cincinnya,
Sesuatu di dalam relung dada Mayor Bima Yuda terputus dengan suara letupan kasat mata yang meruntuhkan seluruh fondasi sanubarinya. Tidak ada lagi rasa perih yang menusuk. Tidak ada lagi kekecewaan yang mengiris. Yang tersisa hanyalah sebuah kehampaan batin yang membeku, sebuah titik nol absolut di mana seluruh sisa cinta, sisa kenangan manis, dan sejumput pemaafan untuk wanita bernama Clara mati seketika, terkubur permanen bersama ludah sang pemuda arogan di atas lantai marmer tersebut. Sang komandan baret merah yang telah mencabut puluhan nyawa musuh di garis depan tanpa berkedip itu kini menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan sepasang mata elang yang urat-urat merah kemarahannya mulai bermunculan menakutkan. Hujan badai di luar sana seolah ikut terhenti menahan napas. Udara di dalam ruangan VIP Leciel mendadak terasa mencekik mematikan, bukan karena malfungsi pendingin ruangan, melainkan karena aura membunuh yang sangat pekat dan gelap perlahan mulai merembes keluar dari balik jaket loreng-rombeng sang pengemis. Badai pembalasan sang dewa perang tak lagi sekadar ancaman di awang-awang. Ia kini telah terinkarnasi menjadi kepastian absolut yang hanya tinggal menunggu hitungan detik untuk meratakan seluruh pilar kesombongan di ruangan ini hingga hancur berkeping-keping menjadi abu. Genangan air liur yang menodai cincin perak di atas lantai pualam itu bagaikan sebuah proklamasi perang paling hina yang pernah disaksikan oleh semesta. Di bawah gemerlap lampu kristal Leciel yang menyilaukan mata, waktu seolah berhenti berdetak. Selama beberapa detik yang terasa bagai keabadian, aura membunuh yang sangat pekat menguar dari balik tubuh bungkuk sang mayor, menekan oksigen di sekitarnya hingga membuat beberapa tamu VIP di meja terdekat tiba-tiba merinding tanpa alasan. Tangan kiri Bima yang berlumur lumpur hitam dan arang mengepal begitu erat di balik saku jaket lorengnya yang basah, hingga kuku-kukunya menusuk telapak tangannya sendiri dan meneteskan darah segar yang tak terlihat. Insting tempurnya menjerit, memohon untuk dilepaskan agar ia bisa meremukan tulang rusuk pemuda arogan di depannya itu, hanya dengan satu hentakan mematikan. Namun, di detik terakhir sebelum badai amarah itu meledak, Bima kembali menarik napas panjang, menelan kembali seluruh harga dirinya ke dasar palung jiwa yang paling gelap. Ia harus membiarkan sandiwara kejam ini mencapai titik nadir yang paling absolut. Jika iblis-iblis berbalut sutra ini ingin menari di atas penderitaannya, maka Bima akan membiarkan mereka menari hingga mereka tak sadar telah melangkah masuk ke dalam tungku pembakaran neraka. Melihat pengemis di depannya hanya terdiam kaku menatap cincin yang telah diludahi, Kevin merasa telah mencapai puncak kejayaan tertingginya sebagai penguasa absolut malam itu. Tawanya kembali pecah, menggema memantul di dinding-dinding kaca raksasa yang memisahkan kehangatan ruangan eksklusif itu dari badai hujan di luar. Pemuda pewaris tahta konglomerat itu merogoh saku bagian dalam jas mewahnya, lalu menarik keluar segepok uang kertas pecahan Rp100.000 yang masih baru dan berbau tinta segar. Ia mengipas-ngipaskan lembaran uang berwarna merah menyala itu tepat di depan wajah Bima yang berlumur lumpur, membiarkan aroma kekayaan materialistis itu mengalahkan bau busuk dari tubuh sang pengemis. Dengan kesombongan yang membumbung membelah langit, Kevin menarik 5 lembar uang dari tumpukan itu, lalu menjatuhkannya dengan sengaja ke atas lantai marmer yang basah. Lembaran-lembaran merah itu melayang pelan, mendarat tepat di sebelah genangan air selokan dan ludah yang menutupi cincin perak Bima, menciptakan sebuah ironi visual yang sangat menyayat hati. Sambil melipat kedua lengannya di dada, Kevin memajukan salah satu kakinya yang terbalut sepatu kulit Italia seharga puluhan juta. Ujung sepatu mahal itu kini kotor oleh percikan lumpur yang menetes dari pakaian Bima. Dengan senyum seringai yang memancarkan kekejaman murni, pria arogan itu melontarkan titah iblisnya. Ia menginstruksikan dengan nada memerintah yang sangat merendahkan, menyuruh sang gembel bau sampah di hadapannya untuk berlutut di atas genangan air kotor tersebut. Kevin menegaskan bahwa Rp500.000 itu lebih dari cukup untuk memberi makan seluruh keluarga sang pengemis selama sebulan, namun uang itu tidak datang secara gratis. Jika makhluk hina itu ingin membawa pulang lembaran merah tersebut, ia harus merangkak mendekat layaknya seekor anjing kurap, menjulurkan lidahnya yang kotor, dan menjilat bersih setiap titik lumpur yang menempel di sol sepatu kulit kebanggaannya, langsung di hadapan seluruh tamu kehormatan yang hadir malam ini. Mendengar persyaratan yang sangat tidak manusiawi tersebut, Clara, wanita yang pernah menangis memeluk Bima di stasiun kereta setahun silam, justru menyambutnya dengan tepuk tangan riang yang memuakan. Ia menyandarkan tubuhnya yang terbalut gaun sutra merah marun ke sisi meja, menatap Bima dengan sorot mata yang sepenuhnya kosong dari empati. Melalui bibir merah meronanya yang melukiskan senyum sinis, Clara menambahkan hinaan yang tak kalah menyayat sanubari. Ia berteriak kecil, memuji kekasih konglomeratnya itu atas ide hukuman yang sangat brilian, lalu mengolok-olok sang pengemis dengan mengatakan bahwa menjilat sol sepatu seorang calon pewaris tahta bisnis global
adalah sebuah kehormatan terbesar yang tidak akan pernah didapatkan oleh gembel jalanan manapun sepanjang sejarah peradabannya. Clara bahkan mengancam akan menyiramkan sisa wine merah di gelasnya ke wajah Bima jika makhluk cacat itu tidak segera menuruti perintah Kevin untuk menghibur mereka semua. Kedua manusia itu berdiri di puncak piramida kesombongan, berpesta pora di atas reruntuhan martabat kemanusiaan yang mereka injak-injak tanpa sisa nurani sedikitpun. Di saat Bima perlahan menurunkan bahunya, merangkai ilusi seolah-olah ia benar-benar akan menyerah pada nasib dan merendahkan dirinya demi lembaran uang tersebut, jeritan tertahan memecah keheningan yang mencekik. Dari balik pintu ganda dapur yang setengah terbuka, Sari, sang pelayan rendahan berpakaian luntur, berlari menerobos masuk dengan air mata yang telah membanjiri pipi kusamnya. Ia tidak lagi memedulikan tatapan tajam para koki senior, maupun ancaman pemotongan gaji yang menunggunya. Hati nuraninya yang murni tak sanggup lagi menahan siksaan visual yang menimpa pria malang di hadapannya. Gadis mungil itu menjatuhkan dirinya tepat di antara Bima dan ujung sepatu Kevin, menggunakan tubuh ringkihnya sebagai tameng pelindung bagi sang pengemis. Dengan kedua tangan yang bertumpu pada lantai marmer yang basah, Sari menengadah, memohon sambil terseduh-seduh kepada Kevin dan Clara untuk menghentikan siksaan kejam ini. Ia meratap memelas, memohon belas kasihan atas nama kemanusiaan, mengatakan bahwa bapak ini hanyalah orang miskin yang lapar dan tidak berdaya, dan menawarkan dirinya sendiri untuk membersihkan sepatu mewah tersebut menggunakan tangannya, asalkan mereka membiarkan sang bapak pergi tanpa harus membuang sisa-sisa harga dirinya ke tempat sampah. Namun, pengorbanan suci dari sang malaikat kecil itu tidak membuahkan pengampunan, melainkan justru memicu letusan amarah baru. Manajer restoran berjas hitam rapi, yang wajahnya kini memerah pada menyerupai kepiting rebus karena merasa sangat dipermalukan oleh ulah pelayannya di depan tamu VIP, berlari menghampiri meja tersebut bak banteng yang mengamuk. Tanpa basa-basi, pria tambun itu menjambak kerah apron belakang Sari dengan sangat beringas, menyeret tubuh mungil gadis malang itu menjauh dari kaki Kevin hingga lutut Sari bergesekan kasar dengan lantai pualam. Dengan urat leher yang menonjol keluar, sang manajer membentak dengan suara menggelegar bak guntur, memaki Sari sebagai pelayan bodoh tak tahu diuntung yang berani-beraninya mencampuri urusan tamu kelas 1. Tidak berhenti sampai di situ, dengan gerakan tangan yang kasar dan penuh kebencian, manajer arogan itu merobek paksa nametag dan ikatan apron dari tubuh Sari. Ia mengusir gadis yang tengah menangis sesenggukan itu, berteriak lantang mendeklarasikan bahwa mulai detik ini juga Sari dipecat secara tidak hormat tanpa pesangon sepeser pun, dan memerintahkannya untuk menyingkir dari bangunan mewah ini bersama gembel bau got yang ia bela mati-matian. Sari hanya bisa terisak hebat, terduduk lemas di atas lantai marmer sambil terus menatap Bima dengan pandangan penuh penyesalan karena gagal melindunginya. Di detik itulah, memandang air mata ketulusan sang gadis pelayan yang jatuh bercampur dengan genangan air kotor, mata elang mayor Bima Yuda akhirnya menyala dalam kegelapan. Titik nadir telah terlewati. Badai kesabaran sang dewa perang telah mencapai batas mutlaknya, dan alam semesta kini harus bersiap menyambut gemuruh pembalasan yang akan meratakan seluruh pilar kesombongan Leciel hingga tak tersisa menjadi debu. Tangisan pilu Sari yang menggema di sudut ruangan berlapis pualam itu menjadi melodi kematian bagi sisa-sisa kesabaran di dalam dada Mayor Bima Yuda. Setiap tetes air mata sang pelayan rendahan yang jatuh membasahi lantai marmer putih, seolah menjadi literan bensin yang disiramkan tepat ke atas kobaran api amarah sang komandan. Bima menatap lekat-lekat tubuh mungil berseragam luntur yang kini meringkuk gemetar setelah dihempaskan begitu saja oleh tangan arogan sang manajer. Di saat orang-orang kaya berjas mahal dan wanita-wanita sosialita bergaun sutra di sekelilingnya membuang muka karena jijik, atau justru tertawa merendahkan bak sekumpulan iblis berwajah manusia, hanya gadis miskin inilah yang berani mempertaruhkan nyawa, martabat, dan masa depannya demi membela keselamatan seorang pengemis yang sama sekali tidak ia kenal. Kebaikan murni tanpa pamrih dari Sari berbenturan secara sangat brutal dengan kebusukan absolut yang bersarang di dalam jiwa Clara dan Kevin, menciptakan sebuah titik didih emosional yang tak lagi mampu dibendung oleh benteng pertahanan psikologis prajurit baret merah tersebut. Ujian kesetiaan dan kemanusiaan yang ia rancang dengan susah payah ini telah usai. Buku catatan batin sang dewa perang telah ditutup rapat-rapat, dan vonis hukuman mati bagi kesombongan mereka telah dijatuhkan secara mutlak dan sepihak di dalam benaknya. Di bawah tatapan meremehkan Kevin yang masih berkacak pinggang angkuh dan seringai sinis Clara yang melipat lengannya di dada, sebuah anomali mengerikan perlahan mulai terjadi. Bima, yang sedari tadi terus melengkungkan tulang punggungnya hingga tampak seperti pesakitan-penyakitan yang rapuh, kini berhenti bergetar. Hawa dingin dari pendingin sentral ruangan VIP yang sebelumnya terasa menyejukkan, seketika berubah mencekam,
Seakan suhu udara di Leciel tiba-tiba merosot belasan derajat menembus titik beku dalam hitungan detik. Perlahan, sangat perlahan namun dipenuhi oleh sebuah kepastian absolut yang mengancam nyawa, tubuh bungkuk di balik jaket loreng rombeng berbau lumpur itu mulai menegak. Terdengar rentetan bunyi gemertak pelan dan ngilu dari persendian tulang punggungnya yang kembali ditarik ke postur aslinya. Tegak, membusung, dan kokoh menantang langit bak pilar beton penahan badai. Kaki kanannya yang sejak awal diseret dan ditekuk dengan posisi menyiksa layaknya orang lumpuh, kini menapak sempurna tanpa sedikit pun keraguan di atas lantai pualam. Dada bidangnya membusung lebar ke depan, menarik masuk volume oksigen yang sangat besar, membuat otot-otot baja di lengan dan punggungnya menegang keras hingga kain rombeng basah itu berderak nyaris robek. Penyamaran fisik nan hina itu mulai terkoyak dari dalam, memperlihatkan siluet gelap dan mengerikan dari seorang predator puncak yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Melihat transformasi radikal dan mustahil yang terjadi tepat di depan mata mereka, tawa sumbang dan ejekan di meja VIP itu terhenti seketika, tercekik di ujung kerongkongan. Kuartet biola di sudut ruangan yang tengah memainkan komposisi klasik mendadak berhenti menggesek senar mereka, menciptakan sebuah keheningan absolut yang begitu memekakan telinga. Kevin refleks memundurkan langkahnya yang terbalut sepatu kulit Italia, mendadak merasakan sebuah tekanan tak kasat mata yang begitu luar biasa berat menghimpit dadanya, membuat paru-paru pemuda arogan itu seakan tiba-tiba lupa cara bernapas. Clara membelalakan matanya yang berpoles riasan tebal. Bibir merah meronanya terbuka sedikit merespons syok. Tubuhnya gemetar tipis tanpa sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Bahkan sang manajer restoran yang beberapa detik lalu tampak beringas sebagai banteng mengamuk saat menyeret sari, kini mematung kaku dengan butiran keringat dingin sebesar biji jagung mulai merembes dari pelipisnya. Aura hitam yang dipancarkan oleh Bima malam ini bukan lagi aura menyedihkan seorang gembel yang kelaparan, melainkan aura pekat berbau anyir darah, sebuah insting membunuh tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh mereka yang terbiasa mencabut nyawa tanpa ragu di medan pembantaian. Dari balik kekusutan rambut gimbal buatan yang menutupi dahinya, Bima memutar lehernya dengan gerakan kaku yang teramat lambat. Ia menatap lurus ke dalam manik mata Kevin, Clara, dan sang manajer secara bergantian menggunakan sepasang mata elang yang kini memancarkan kilatan es mematikan. Pandangan menyala itu seolah berupa belati kasat mata yang langsung menembus kulit, menguliti jiwa arogan mereka hingga ke serat terdalam, dan menyampaikan sebuah pesan telepatinan kelam bahwa dunia yang mereka banggakan kini telah berada di ambang kehancuran mutlak. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun yang justru bisa merusak keagungan teror psikologis tersebut, Bima membalikan badannya yang kini tegap sempurna. Ia melangkah maju dengan ritme berjalan presisi seorang komandan militer kelas atas. Setiap pijakan sol sepatu bututnya kini menghantam marmer dengan ketegasan yang menggema, menghasilkan derap langkah berat berwibawa yang menggetarkan lantai, sama sekali menghapus ilusi kepincangannya. Saat melewati tubuh Sari yang masih sesenggukan meringkuk di atas lantai dingin, sang mayor menunduk sejenak. Tangan kirinya yang kasar dan kokoh bergerak dengan kelembutan luar biasa, memungut nametak plastik milik sang pelayan malang itu. Ia menggenggamnya erat, menyimpannya dengan penuh hormat ke dalam saku dada kirinya, seolah nametak itu adalah jimat suci yang harus dilindungi dengan nyawa. Setelah memberikan tatapan perpisahan singkat yang menyiratkan janji pembalasan bagi sang gadis, Bima melanjutkan langkahnya yang sangat mengintimidasi menuju pintu keluar. Ia mendorong pintu kaca putar raksasa yang berat itu dengan satu dorongan telapak tangan yang begitu kuat, dan membiarkan tubuhnya kembali ditelan oleh pekatnya malam. Hujan badai yang turun bak air bah dari langit yang mengamuk seketika mengguyur sekujur tubuh tegap Bima. Derasnya hempasan air dengan cepat mulai melunturkan lapisan tebal lumpur, cairan arang, dan oli bekas yang menutupi kulit wajahnya, perlahan mengekspos guratan maskulin rahang kirinya yang berkedut menahan murka. Kilatan petir raksasa menyambar hebat membelah pekatnya langit. Cahayanya yang menyilaukan memantul pada sosok sang mayor yang berdiri bagaikan dewa perang di tengah amukan badai. Mengabaikan udara malam yang membekukan darah, Bima merogoh kerah bagian dalam jaket lorengnya yang menjijikan, menembus lapisan pelindung kedap air yang sengaja ia modifikasi. Tangan kasarnya menarik keluar sebuah ponsel komunikasi taktis militer berselimut baja pelindung berwarna hitam doff, sebuah instrumen komunikasi satelit terenkripsi tingkat tinggi yang dirancang khusus untuk memanggil petaka dari langit. Ibu jarinya menekan satu tombol panggil pintas darurat. Tidak butuh waktu lama, suara bariton seorang perwira penghubung markas terdengar lantang menjawab panggilannya. Di tengah deru angin dan hujan yang memekakan telinga, Bima merapatkan alat itu ke bibirnya. Dengan suara berat, dingin, dan syarat akan otoritas absolut yang akan membuat prajurit paling gila sekalipun patuh seketika,
Bima menginstruksikan komandan batalion pasukan khusus di pangkalan untuk menetapkan status siaga 1. Ia memerintahkan pengerahan penuh unit taktis lapis baja dan pasukan baret merah bersenjata lengkap malam ini juga. Instruksinya begitu presisi dan mematikan. Kepung seluruh perimeter area Lechiel dari darat dan udara, blokir setiap akses jalan tol di sekitarnya, kunci semua rute pelarian, dan persiapkan formasi penggerebekan tingkat tertinggi yang pernah disaksikan ibu kota. Roda gigi keadilan yang paling brutal kini telah berputar, dan sang komandan berjanji pada langit yang menangis malam itu, bahwa tak akan ada satupun manusia di dalam istana kesombongan tersebut yang akan melihat matahari terbit dengan sisa harga diri di tubuh mereka. Sepeninggal bayangan tegap Bima yang tertelan oleh pekatnya badai di balik pintu kaca putar, ruang VIP Lechiel perlahan berusaha merajut kembali sisa-sisa kewarasan kaum borjuis yang sempat terkoyak oleh aura membunuh sang pengemis. Hawa dingin yang sempat mencekik rongkongan berangsur-angsur pudar, digantikan oleh dengungan pendingin ruangan yang kembali normal. Kevin, yang masih berdiri dengan lutut yang secara memalukan sempat gemetar, buru-buru menarik napas panjang. Untuk menutupi kengerian primitif yang sempat merayapi tengkuknya, pemuda arogan pewaris konglomerat itu memaksakan sebuah tawa sumbang yang sangat keras. Dengan suara lantang yang dipenuhi kepalsuan, ia mendeklarasikan kepada seluruh tamu di ruangan tersebut bahwa makhluk gembel tadi pastilah hanya seorang penderita skizofrenia, atau mantan penipu jalanan yang mencoba menakut-nakuti mereka dengan trik murahan. Kevin merapikan jas mahalnya yang sama sekali tidak kusut, lalu dengan pongah melangkah kembali ke mejanya, seolah-olah ia baru saja memenangkan pertarungan melawan hantu di siang bolong. Clara, yang sedari tadi menahan napas hingga wajah cantiknya sedikit pucat, menyambut kembalinya sang kekasih dengan senyuman lega yang dipaksakan. Wanita bergaun merah marun itu segera memeluk lengan Kevin, menyandarkan kepalanya sambil mengeluhkan betapa hancurnya suasana malam romantis mereka, hanya karena keteledoran security membiarkan seonggok sampah bernyawa masuk ke area eksklusif. Untuk mengambil hati para tamu VIP yang masih diliputi kegelisahan tak kasat mata, manajer restoran yang kemejanya basah oleh keringat dingin berlari tergopoh-gopoh menuju meja tengah. Dengan posisi tubuh membungkuk hingga nyaris 90 derajat, pria tambun itu merapal beribu kata maaf, menginstruksikan para pelayan senior untuk menyajikan botol-botol sampanye paling langka dari ruang bawah tanah secara cuma-cuma sebagai bentuk kompensasi. Ia juga memberi isyarat keras kepada kuartet biola di sudut ruangan untuk segera memainkan komposisi musik waltz yang lebih cepat dan ceria, berusaha mati-matian menutupi noda penderitaan dan air mata yang baru saja menguap dari atas lantai marmer putih tersebut. Namun, alam semesta malam itu tidak berpihak pada kesombongan mereka. Musik klasik yang merdu dan denting gelas kristal perlahan mulai terdengar sumbang, bukan karena kesalahan para musisi, melainkan karena ada sebuah anomali frekuensi yang merayap masuk secara diam-diam. Anomali itu tidak dimulai dari telinga, melainkan menjalar dari dasar fondasi bumi. Para tamu mulai merasakan getaran halus yang berdenyut berirama dari balik sol sepatu kulit mereka. Permukaan anggur merah vintage di dalam gelas kristal Clara tiba-tiba beriak kecil, membentuk lingkaran-lingkaran air yang melanggar hukum gravitasi ruangan yang tenang. Di atas kepala mereka, lampu gantung kristal raksasa yang menjadi simbol keagungan Lechiel mulai berayun pelan, menciptakan bunyi gemerincing beling yang beradu satu sama lain bagaikan deretan gigi yang gemeretak ketakutan. Obrolan mengenai saham, investasi, dan liburan musim dingin seketika terhenti. Semua pasang mata saling bertatapan bingung, mengira bahwa sebuah gempa bumi tektonik tengah melanda ibu kota. Sebelum ada satupun pelayan yang sempat menenangkan tamu, getaran halus itu bertransformasi menjadi sebuah gemuruh bariton yang memekakan telinga. Suara itu adalah perpaduan mengerikan dari deru turbin raksasa dan kepakan baling-baling baja yang membelah udara dengan kecepatan mematikan. Pum, pum, pum. Ritmenya begitu berat dan memburu, langsung menghantam rongga dada siapapun yang mendengarnya. Kuartet biola menghentikan gesekan senar mereka dengan bunyi melengking yang sumbang. Kevin mematung di kursinya, senyum arogannya seketika luntur, digantikan oleh kerutan pucat di wajahnya. Tiba-tiba, dari balik tirai hujan badai yang pekat di luar dinding kaca raksasa, malam meledak oleh cahaya. 3 pilar lampu sorot putih yang sangat menyilaukan menembus masuk, menyapu seisi restoran bak palu godam visual yang meruntuhkan malam. Di udara, hanya beberapa belasan meter dari atap restoran, 3 unit helikopter tempur serbu berwarna hitam doff mengambang layaknya malaikat maut bermata tunggal. Embusan angin badai dari baling-baling raksasa itu menciptakan topan buatan yang dengan beringas mencabut pepohonan hias bernilai ratusan juta dari akarnya, merobek tenda-tenda pelataran valet, dan menerbangkan payung-payung hitam bagai dedaunan layu.
Kepanikan murni dan absolut akhirnya meledak, menghancurkan cangkang kesombongan kaum borjuis itu hingga tak bersisa. Clara menjerit histeris hingga urat lehernya menonjol, melepaskan cengkeramannya dari lengan Kevin saat gelas sampanye di tangannya jatuh berkeping-keping menghantam marmer. Cairan keemasan itu memercik menodai gaun sutra mahalnya, namun ia tidak lagi peduli pada fashion. Wanita jelita itu menutupi kedua telinganya. Tubuhnya gemetar hebat dikuasai teror luar biasa. Pemandangan di sekelilingnya berubah menjadi kekacauan yang sangat menyedihkan. Wanita-wanita sosialita yang beberapa menit lalu menertawakan penderitaan seorang pengemis kini menjerit sejadi-jadinya, melepas sepatu hak tinggi bertabur Swarovski mereka untuk berlari mencari perlindungan di bawah kolong meja mahoni. Pria-pria berjas eksklusif yang memegang kendali ekonomi kota mendadak berubah menjadi pengecut yang menangis terseduh, meringkuk di sudut-sudut ruangan sembari menutupi kepala mereka dengan taplak meja berlapis emas, sangat yakin bahwa nyawa mereka akan segera dicabut oleh serangan kelompok teroris internasional bersenjata berat. Di tengah jeritan dan tangisan histeris yang menenggelamkan keagungan Lechiel, ancaman yang sesungguhnya baru saja menutup rahangnya dari daratan. Dari arah jalan raya protokol, deru mesin diesel berkekuatan tinggi mengalahkan gelegar guntur. Sebentuk konvo kendaraan taktis lapis baja berbadan besar, mobil-mobil interceptor dan baracuda militer tanpa plat nomor dengan cat kamuflase malam, merangsek masuk membelah badai. Kendaraan terdepan dengan bemper baja penembus barikade tanpa ragu sedikit pun menabrak hancur gerbang emas otomatis restoran tersebut, mengirimkan serpihan logam terbang ke udara berhujan. Belasan kendaraan taktis itu melakukan pengereman mendadak. Bannya berdecit memekakan telinga di atas aspal yang basah, lalu bermanuver membentuk formasi blokade agresif berbentuk tapal kuda. Setiap jengkal akses masuk dan keluar pelataran parkir dikunci mati tanpa celah. Sorotan lampu laser merah membidik menembus kaca dari luar, menari-nari mematikan di atas dahi para tamu VIP yang cemberut ketakutan, termasuk tepat di dada Kevin yang kini merosot dari kursinya hingga jatuh terduduk di genangan sisa air hujan. Ia tidak bisa melarikan diri, kakinya tiba-tiba kehilangan tulang, ototnya lumpuh oleh injeksi ketakutan paling primal yang belum pernah ia rasakan seumur hidup istananya. Tidak ada lagi tawa merendahkan, tidak ada lagi lembaran uang merah yang dilemparkan, dan tidak ada lagi ludah yang merendahkan martabat. Saat suara puluhan pintu baja dari kendaraan taktis di luar sana terbuka serentak dengan bunyi mekanis yang menggetarkan tulang, seluruh manusia di dalam ruangan berlapis kaca itu akhirnya menyadari satu kebenaran yang tak terbantahkan. Neraka baru saja mendarat di depan pintu masuk mereka, dan Dewa Kematian kini telah datang untuk menagih seluruh dosa kesombongan yang mereka tabur malam ini. Ketakutan yang membekukan darah di dalam ruangan VIP Lechiel akhirnya pecah berkeping-keping seiring dengan hancurnya pintu kaca utama restoran tersebut. Bukan dibuka dengan sentuhan elegan oleh pelayan bersarung tangan putih, melainkan ditendang hancur hingga berkeping-keping oleh hantaman sepatu bot militer berlapis baja. Pecahan kaca kristal tebal itu berhamburan terbang ke udara, menghujani lantai marmer dengan bunyi gemerincing yang mengerikan, disusul oleh terjangan angin badai dan derai hujan yang langsung menyapu habis aroma parfum mahal di dalam ruangan, menggantikannya dengan bau anyir lumpur, ozon, dan mesiu. Dari balik tirai hujan yang pekat, belasan sosok tinggi besar berbalut seragam tempur taktis hitam pekat merangsek masuk dengan formasi menyebar yang sangat presisi. Helm balistik Kevlar menutupi kepala mereka, sementara kacamata gogel malam menyembunyikan mata mereka, mengubah para prajurit elit baret merah itu menjadi sosok-sosok algojo pencabut nyawa tanpa wajah. Moncong senapan serbu laras panjang yang terhunus ke depan bergerak statis menyapu seluruh penjuru ruangan, memancarkan sinar laser merah yang menari-nari mematikan di atas dahi para tamu borjuis yang kini menjerit histeris. Bunyi entakan keras dari puluhan sepatu laras baja yang menghantam lantai pualam secara serempak menciptakan gemuruh kematian yang meredam total sisa-sisa alunan musik klasik yang telah mati. Kepanikan di dalam restoran bintang 5 itu seketika berubah menjadi arena pembantaian psikologis yang sangat brutal. Pria-pria berjas eksklusif bernilai puluhan juta yang biasanya memegang kendali ekonomi di ruang rapat, kini merangkak saling injak bagaikan sekumpulan tikus tanah yang disiram air mendidih. Wanita-wanita sosialita yang memuja keanggunan menjerit sejadi-jadinya, menangis meraung-raung hingga maskara mahal mereka luntur mengotori wajah, merusak topeng kecantikan buatan yang selama ini mereka banggakan. Sang manajer restoran, yang beberapa menit lalu bertingkah layaknya Tuhan kecil saat menyiksa Sari, kini mencoba merangkak maju dengan kedua tangan terangkat tinggi di udara. Dengan suara bergetar dan celana kain mahalnya yang kini basah oleh air seni karena ketakutan yang tak tertahankan, pria tambun itu meratap memelas. Ia memohon belas kasihan,
berteriak serak kepada para prajurit bersenjata itu bahwa ini adalah restoran eksklusif bersertifikat internasional dan pasti ada kesalahan informasi dari pihak aparat. Namun, alih-alih mendapatkan jawaban diplomatis, wajah sang manajer langsung dihantam dengan popor senapan hingga ia terpelanting ke belakang. Hidungnya patah menyemburkan darah segar, memaksanya untuk telungkup mencium lantai marmer kotor tempat ia sebelumnya mengusir sang pelayan rendahan. Sebuah suara bariton yang sangat menggelegar dan syarat akan otoritas absolut membelah kekacauan, menginstruksikan melalui pengeras suara portabel agar seluruh manusia di dalam gedung tersebut untuk segera tiarap dengan tangan di belakang kepala atau bersiap menerima timah panas. Instruksi mematikan itu langsung direspons dengan kepatuhan mutlak. Tanpa memedulikan gaun sutra yang robek atau setelan jas yang kotor oleh genangan air lumpur, ratusan tamu kehormatan itu menjatuhkan diri mereka ke lantai bagai dedaunan layu yang dihempas angin topan. Dari tengah barisan algojo berseragam taktis tersebut, melangkah maju seorang perwira tinggi berpostur tegap, Kapten Ardi, dengan baret merah yang bertengger gagah di kepalanya. Mata elangnya yang tajam memindai kekacauan di sekelilingnya, sebelum akhirnya pandangannya terkunci pada meja VIP di tengah ruangan, tempat di mana titik-titik laser merah dari anak buahnya kini terpusat rapat, mengurung sosok pemuda pewaris konglomerat yang kini tampak sangat menyedihkan. Kevin, sang penguasa malam yang tadinya berdiri di puncak piramida kesombongan, kini tidak lebih dari seonggok daging gemetar yang kehilangan seluruh martabat manusianya. Pemuda itu meringkuk di sudut meja. Tangannya berusaha menutupi wajahnya yang pucat pasi dari belasan titik laser merah yang siap melubangi tengkoraknya. Kapten Ardi melangkah mendekat. Entakan sepatu botnya terdengar bagai detak jam pasir yang menghitung mundur sisa nyawa Kevin. Ketika ujung sepatu bot baja sang kapten berhenti tepat di depan hidungnya, sisa-sisa arogansi di dada Kevin mendorongnya untuk melakukan pembelaan terakhir yang sangat menyedihkan. Dengan napas tersengal dan air mata ketakutan yang mengalir deras, pemuda itu berteriak histeris, menyombongkan silsilah keluarganya. Ia menjerit parau menanyakan apakah tentara-tentara ini tahu siapa ayahnya, mendeklarasikan dirinya sebagai putra tunggal grup Adhitama, dan dengan putus asa menawarkan cek kosong bernilai puluhan miliar rupiah kepada sang kapten asalkan mereka menarik mundur pasukan dari hadapannya detik ini juga. Alih-alih tergiur oleh tawaran kekayaan yang melimpah ruah, raut wajah Kapten Ardi justru mengeras memancarkan rasa muak yang teramat dalam. Dengan gerakan secepat kilat yang tak sempat ditangkap oleh mata, sang kapten menendang rahang Kevin menggunakan ujung sepatu laras bajanya, mendaratkan hantaman brutal yang membuat tubuh pemuda konglomerat itu terpelanting menabrak kaki meja hingga memuntahkan darah dan menanggalkan beberapa gigi taringnya. Hinaan terhadap instansinya tidak akan pernah dimaafkan. Sementara itu, Clara yang menyaksikan kekasih kayanya dilumpuhkan bagai anjing kurap, kehilangan seluruh kewarasannya. Wanita bergaun merah marun itu menjerit melengking, mencoba merangkak mundur menjauhi meja, namun ujung laras senapan serbu dingin segera menekan pelipisnya, membekukan setiap inci otot di tubuhnya. Matanya terbelalak liar, napasnya terputus-putus, menyadari bahwa pesona dan kecantikannya sama sekali tidak ada harganya di hadapan mesin-mesin pembunuh dari negara ini. Mereka berdua, yang baru saja menikmati pesta pora di atas penderitaan orang lain, kini telah diseret paksa turun ke dasar palung neraka yang paling pekat. Di sudut lain yang tak jauh dari pusat kehancuran tersebut, Sari masih terduduk lemas, memeluk kedua lututnya dengan tubuh mungil yang bergetar hebat. Gadis pelayan itu memejamkan mata, menunggu peluru nyasar atau tendangan brutal mengakhiri penderitaannya malam ini. Namun, keajaiban yang sangat membingungkan justru terjadi. Beberapa prajurit bersenjata berat yang menyapu area itu secara mengejutkan menurunkan laras senapan mereka ketika melewati Sari. Mereka bahkan dengan sengaja melangkah menyamping, membentuk formasi perimeter pertahanan berbentuk lingkaran setengah bulan yang memagari Sari. Genangan ludah yang menutupi cincin perak, dan sosok pria gembel berjaket loreng rombeng yang masih berdiri mematung di tengah badai kepanikan tersebut. Kesunyian yang sangat janggal perlahan menyelimuti epicentrum ruangan VIP itu. Kapten Ardi membalikan badannya, membelakangi tubuh Kevin yang mengerang kesakitan di lantai. Sang perwira tinggi melepas kacamata gogel malamnya, membiarkan wajah tegasnya terekspos oleh sisa cahaya lampu kristal. Dengan langkah berat yang kini dipenuhi oleh penghormatan absolut, Kapten Ardi berjalan mengabaikan seluruh manusia kaya di ruangan itu. Ia melangkah pasti menuju sang pengemis berlumpur, menciptakan sebuah kebingungan massal di benak Kevin dan Clara yang kini menatap dari lantai dengan mata membelalak. Tak percaya bahwa dewa-dewa perang ini justru tunduk mendekat pada seonggok sampah jalanan yang baru saja mereka injak-injak harga dirinya. Di tengah runtuhan mental kaum borjuis yang berserakan di atas lantai Pualam Leciel,
Langkah kaki Kapten Ardi menggema layaknya detak jarum jam raksasa yang menghitung mundur akhir dunia. Perwira tinggi baret merah itu berjalan mengabaikan rengekan para konglomerat yang meringkuk ketakutan di bawah meja. Matanya yang tajam di balik gogel malam yang telah diangkat hanya tertuju pada satu sosok. Sang pengemis bungkuk berbalut lumpur dan bau selokan yang berdiri kaku di dekat genangan ludah. Dari posisinya yang terjerembab di dekat kaki meja VIP dengan rahang berdarah, Kevin menatap pemandangan itu dengan sisa-sisa harapan yang menyedihkan. Otak sempit pemuda arogan itu masih berusaha merajut ilusi. Ia sangat yakin bahwa sang kapten bersenjata berat itu sedang berjalan mendekati Bima untuk mengeksekusi mati gembel pembawa sial tersebut karena berani membuat keributan di kawasan elit. Di sebelahnya, Clara yang gaun sutranya telah basah oleh tumpahan sampanye dan air mata, menahan napas dengan mata terbelalak liar, berharap sang prajurit akan menyingkirkan pemandangan menjijikan di hadapan mereka agar mimpi buruk ini segera berakhir. Namun, harapan picik kedua manusia sombong itu dihancurkan secara brutal dalam hitungan detik. Kapten Ardi menghentikan derap langkahnya tepat setengah meter di hadapan sosok bungkuk nan kotor tersebut. Udara di dalam restoran yang tadinya dipenuhi jeritan ketakutan mendadak tersedot habis, menyisakan sebuah keheningan absolut yang mencekik. Bukannya mengangkat lara senapan serbu atau melontarkan makian, tubuh tegap sang kapten justru menegang kaku, mengunci tumit sepatunya dengan bunyi entakan baja yang memekakkan telinga. Tangan kanannya bergerak ke atas membentuk sudut presisi yang sangat sempurna. Ujung jarinya menempel kaku di pelipis baret merahnya. Mengikuti gerakan sang komandan lapangan, belasan prajurit elit yang mengepung ruangan itu serentak menurunkan moncong senjata mereka, menegakkan tubuh, dan melakukan gerakan hormat yang sama. Bunyi kokangan senjata yang bergesekan dan entakan sepatu bot baja dari puluhan prajurit itu meledak serempak membelah ruangan. Dengan suara bariton yang menggelegar bak petir yang menyambar di siang bolong, Kapten Ardi berteriak lantang melaporkan bahwa seluruh perimeter telah dikunci rapat tanpa celah, dan batalion pasukan khusus Cakra kini sepenuhnya bersiap menerima perintah eksekusi dari sang komandan tertinggi, Mayor Bima Yuda. Dua kata terakhir itu, Mayor Bima Yuda, bergema memantul di dinding-dinding kaca raksasa Leciel, meluncur deras bagaikan ribuan jarum beracun yang langsung menusuk gendang telinga Clara. Waktu berhenti berdetak di alam bawah sadar wanita bergaun merah marun itu. Matanya yang dihiasi maskara luntur membelalak hingga batas maksimal, menatap horor pada siluet gembel cacat yang selama berjam-jam ia hina dan injak-injak harga dirinya. Pria itu, makhluk rendahan yang bau badannya membuat Clara mual, pria yang baru saja tangannya ia tepis hingga cincinnya terpelanting, adalah seorang perwira tinggi militer, seorang dewa perang yang memegang komando mutlak atas armada penghancur yang kini mengepung mereka. Paru-paru Clara seakan diisi oleh serpihan kaca, ia tidak mampu meraup oksigen. Ingatan tentang stasiun kereta setahun lalu, tentang janjinya, dan tentang pria sederhana namun tangguh yang dulu mencintainya, kini kembali menghantamnya dengan kekuatan badai. Kesadaran bahwa ia baru saja membuang sebuah berlian tak ternilai demi seonggok sampah berlapis emas bernama Kevin, membuat rahang Clara bergetar hebat. Rasa penyesalan yang teramat pekat, bercampur dengan ketakutan murni, mencabik-cabik sanubarinya hingga ia tak mampu lagi mengeluarkan suara selain rintihan tertahan yang sangat menyedihkan. Di saat yang sama, kewarasan Kevin hancur melebur menjadi debu kosmik. Pemuda pewaris tahta bisnis bernilai triliunan itu merosot sepenuhnya ke lantai basah. Celana bahan mahalnya kini dialiri oleh kehangatan air seni yang tak lagi sanggup ia tahan akibat teror absolut yang menguasai kandung kemihnya. Sisa-sisa darah segar menetes dari sudut bibirnya yang robek, menodai kemeja putih eksklusifnya. Matanya yang mendelik ngeri menatap lekat-lekat pada sosok Bima. Ia, seorang pangeran borjuis yang selalu merasa bisa membeli nyawa siapapun dengan cek kosongnya, baru saja memerintahkan seorang komandan pasukan khusus, yang bisa meratakan seluruh gedung ini beserta isinya tanpa meninggalkan jejak kriminal, untuk merangkak layaknya anjing dan menjilat sol sepatunya. Seluruh lembaran uang merah yang ia lempar ke lantai tadi kini, terlihat bagaikan tiket VIP menuju neraka jahanam. Bahkan sang manajer restoran Tambun yang hidungnya patah, kini pingsan seketika dengan mulut berbusa saat menyadari bahwa pelayan yang dipecatnya baru saja membela nyawa seorang malaikat maut. Memecah kebisuan horor yang menyandera kaum elit tersebut, Bima membalas penghormatan pasukannya dengan gerakan tangan yang tegas dan sangat berwibawa. Ilusi pria cacat yang rapuh itu kini hancur seutuhnya. Dengan dada membusung lebar yang memancarkan aura dominasi mutlak, sang mayor menarik resleting jaket loreng rombengnya, lalu melepaskan kain busuk berbau selokan itu dan membiarkannya jatuh berdebum di atas lantai pualam. Kapten Ardi dengan sigap menyodorkan sebuah handuk taktis berwarna hitam dan sebuah baret merah kebanggaan satuan.
Menggunakan handuk itu, Bima mengusap kasar wajahnya, menghapus lapisan tebal arang, oli bekas, dan lumpur yang menyembunyikan identitasnya. Saat handuk itu diturunkan, tidak ada lagi wajah melas seorang pengemis jalanan. Yang tersisa hanyalah guratan wajah maskulin yang keras sebagai pahatan marmer. Rahang persegi yang berkedut menahan murka, dan sepasang mata elang yang menyala-nyala memancarkan kilatan es mematikan. Ia mengenakan baret merahnya dengan gerakan pelan yang menyayat nyali siapapun yang melihatnya, menyempurnakan metamorfosis sang predator puncak yang kini siap memangsa-mangsanya. Dengan langkah tegap berwibawa yang menggetarkan lantai marmer, Mayor Bima Yuda berjalan mendekati meja tempat Kevin dan Clara meringkuk tak berdaya. Ia tidak lagi menunduk. Ia menatap ke bawah bagaikan seorang dewa yang menghakimi jiwa-jiwa pendosa di dasar neraka. Berhenti tepat di tepi genangan air tempat cincin peraknya diludahi, Bima membuka mulutnya. Suara parau dan menyedihkan itu telah lenyap, digantikan oleh bariton dalam, dingin, dan berat yang langsung membekukan sumsum tulang belakang pendengarnya. Dengan nada naratif yang tenang namun syarat akan ancaman mematikan, Bima bertanya kepada sang konglomerat arogan yang gemetar di bawah kakinya, apakah ia harus merangkak sekarang untuk membersihkan sepatu mahal tersebut dengan lidahnya, ataukah lembaran uang merah di lantai itu cukup untuk membayar biaya pemakaman Kevin malam ini? Lalu, sang komandan mengalihkan pandangan esnya pada Clara yang kini menangis terseduh-seduh sambil memohon ampun dengan kedua tangan terkatup. Tanpa sekelumit pun emosi, Bima menyatakan bahwa gaun sutra semahal apapun tak akan pernah mampu menutupi jiwa yang membusuk, dan kebanggaan palsu wanita itu telah mati tepat di detik air liur kekasih barunya menodai lambang kesetiaan suci yang pernah ia tawarkan. Langit di luar kembali diguncang oleh kilat dan guntur yang menggelegar, seolah merayakan kejatuhan mutlak sang pangeran dan putri kesombongan ke dasar palung penderitaan abadi. Gema dari suara bariton Mayor Bima Yuda yang sedingin bongkahan es abadi masih menggantung di udara, mencekik setiap tenggorokan kaum elit yang meringkuk di dalam restoran Le Ciel. Di bawah kilatan cahaya lampu kristal yang kini terasa bak lampu sorot ruang interogasi neraka, Kevin teronggok menyedihkan di atas genangan air seninya sendiri. Pemuda yang beberapa menit lalu menasbihkan dirinya sebagai dewa berkuasa atas nyawa dan martabat orang miskin itu, kini bernapas dengan ritme putus-putus yang sangat dangkal. Paru-parunya seakan lupa cara bekerja, sementara matanya yang melebar memancarkan kengerian absolut. Ia mencoba menggeser tubuhnya mundur, menjauhi ujung sepatu laras baja sang mayor yang berdiri kokoh bak pilar penghakiman, namun otot-otot kakinya sepenuhnya lumpuh oleh teror. Aroma parfum maskulin bernilai puluhan juta yang sebelumnya menguar dari tubuh Kevin kini telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh bau pesing ketakutan primitif dan bau anyir darah yang menetes perlahan dari sudut bibirnya yang sobek akibat hantaman popor senjata Kapten Ardi. Melihat mangsanya telah hancur secara mental, Bima tidak lantas merasa puas. Hukuman bagi iblis kesombongan tidak boleh berhenti hanya pada rasa takut fisik. Pilar penyangga keangkuhan pemuda itu harus diruntuhkan hingga ke dasar buminya. Dengan pandangan mata elang yang menyiratkan dominasi tanpa ampun, Bima mengangkat tangan kanannya, memberikan isyarat pelan yang langsung dipahami oleh Kapten Ardi. Sang perwira bawahan itu melangkah maju dengan tegap, mengeluarkan sebuah komputer tablet berlapis baja taktis, lalu melemparkannya hingga jatuh berdenting tepat di pangkuan Kevin. Layar tablet itu menyala terang, menampilkan sebuah siaran langsung dari kamera pengawas militer yang dienkripsi. Di dalam layar tersebut, Kevin dapat melihat dengan sangat jelas pemandangan yang langsung menghentikan detak jantungnya, rumah gedongan bak istana milik keluarganya, serta gedung pencakar langit markas besar grup Adhitama, kini tengah digerebek oleh ratusan personel gabungan dari Satuan Tugas Khusus Anti Korupsi dan polisi militer bersenjata lengkap. Melalui narasi yang diucapkannya dengan ketenangan mematikan, Bima menjelaskan kepada sang pangeran Borjuis bahwa selama berbulan-bulan, unit intelijen di bawah komandonya telah menyadap seluruh transaksi busuk kerajaan bisnis Adhitama. Pencucian uang triliunan rupiah, pendanaan sindikat kriminal bawah tanah, hingga penggelapan pajak berskala masif. Seluruh bukti forensik digital telah diamankan dan diserahkan ke pengadilan militer tertinggi tepat pada malam badai ini. Bima dengan nada yang sangat merendahkan merinci bagaimana ayah Kevin, sang konglomerat angkuh yang selama ini menjadi tameng kejahatannya, saat ini tengah diseret keluar dari ranjang sutranya dalam keadaan diborgol dengan wajah tertutup kain hitam. Dinasti Adhitama telah runtuh malam ini juga. Seluruh aset, rekening bank di luar negeri, properti mewah, hingga mobil-mobil sport yang sering Kevin pamerkan, telah dibekukan dan disita oleh negara. Tidak akan ada lagi cek kosong yang bisa ditulis. Tidak akan ada lagi pelayan yang bisa diusir. Mulai detik ini, ketika matahari terbit esok hari,
status Kevin akan jatuh jauh lebih hina daripada seorang gembel jalanan yang mencari makan dari sisa makanan di tempat sampah. Mendengar vonis kehancuran absolut tersebut, kewarasan Kevin benar-benar pecah berkeping-keping. Pria arogan itu menjerit melengking dengan suara parau yang terdengar sangat menyayat hati, memukulkan kedua tinjunya ke lantai pualam hingga buku-buku jarinya berdarah. Ia meraung-raung memanggil nama ayahnya, menangis terseduh-seduh menolak kenyataan bahwa kekuasaan absolut yang selama ini melindunginya telah musnah dalam satu malam hanya karena ia salah memilih mangsa untuk diludahi. Di tengah raungan histeris Kevin yang memekakan telinga, sebuah pergerakan menjijikan terjadi di sisinya. Clara, yang menyaksikan bagaimana kerajaan uang pelabuhannya hancur terbakar menjadi abu di depan matanya, mendadak memunculkan insting bertahan hidup seorang parasit sejati. Sadar bahwa Kevin kini tidak lebih dari seonggok daging miskin yang akan membusuk di penjara, wanita bergaun sutra merah marun itu segera memalingkan wajahnya. Dengan sisa-sisa tenaga dan melupakan seluruh harga dirinya, Clara merangkak maju, membiarkan gaun mahalnya menyapu lantai yang kotor oleh genangan ludah, air hujan, dan darah. Wanita itu merangkak mendekati Bima, mengangkat wajahnya yang kini terlihat sangat kacau. Riasan mahalnya luntur total, menciptakan aliran air mata hitam kelam yang membelah pipinya bak jejak lumpur. Clara menengadahkan kedua tangannya, berusaha menggapai dan memeluk ujung sepatu laras baja tempur sang mayor. Dengan isak tangis yang dimanipulasi sedemikian rupa agar terdengar memelas dan penuh penyesalan, Clara merapal ribuan kata maaf. Ia berteriak parau menembus suara badai di luar, memohon agar Bima mengingat kembali masa-masa indah mereka, mengingat janjinya di stasiun kereta, dan mengingat cinta tulus yang dulu pernah menyatukan mereka. Clara berdalih dengan penuh kebohongan bahwa ia selama ini hanya dimanfaatkan oleh Kevin, diancam dan dipaksa untuk ikut mencaci maki Bima. Ia berjanji akan meninggalkan segalanya detik ini juga, bersedia mencuci kaki Bima setiap hari, asalkan sang mayor mau mengampuni nyawanya, menerimanya kembali ke dalam pelukannya, dan membawanya hidup sebagai pendamping seorang perwira tinggi militer yang sangat berkuasa. Namun, drama murahan dari sang parasit itu hanya membentur dinding es absolut di dalam sanubari Bima. Sebelum jari-jari lentik Clara yang gemetar bergetar itu sempat menyentuh permukaan sepatu botnya, Bima melangkah mundur satu langkah yang sangat tegas. Ia menarik kakinya seolah-olah wanita jelita di depannya adalah sebuah wabah penyakit kusta yang sangat menjijikan dan pantang untuk disentuh. Dengan pandangan mata yang kini sepenuhnya kosong dari segala bentuk emosi, tanpa cinta, tanpa benci, hanya ada kehampaan yang membekukan jiwa, Bima merendahkan pandangannya menatap makhluk memelas tersebut. Ia mengatakan dengan suara berat yang menggema, bahwa air mata wanita itu tidak lebih berharga dari genangan air kotor di selokan tempatnya berpura-pura jatuh sore tadi. Bima mendeklarasikan bahwa wanita bernama Clara telah mati dan ia kubur dalam-dalam bersama dengan cincin perak yang telah diludahi tersebut. Tidak ada lagi pemaafan, tidak ada lagi ruang di hatinya. Bima menjatuhkan vonis terakhirnya, menyatakan bahwa hukuman terberat bagi Clara bukanlah penjara atau peluru, melainkan keharusan untuk tetap hidup panjang, menua dalam penyesalan yang akan menggerogoti kewarasannya setiap malam, menyadari bahwa ia telah membuang seonggok berlian sejati demi kotoran anjing yang berbalut kertas emas. Usai melontarkan kalimat pemutus yang menghancurkan sisa-sisa jiwa Clara, Bima memalingkan wajahnya yang tegas. Ia memberikan perintah singkat dengan satu jentikan jari. Dalam hitungan detik, 4 orang prajurit baret merah bertubuh raksasa melangkah maju, mencengkeram kerah jas Kevin yang basah oleh air seni, dan menyeret paksa pemuda yang meronta-ronta histeris itu keluar dari restoran bagaikan menyeret karung berisi bangkai babi menuju truk tahanan lapis baja. Clara ditinggalkan begitu saja di atas lantai marmer, meringkuk memeluk dirinya sendiri, menjerit meraung-raung mencakar lantai pualam dalam penyesalan tanpa batas yang tak akan pernah bisa diobati. Mengabaikan rintihan para pendosa yang menggema di belakangnya, Mayor Bima Yuda melangkah pelan melewati kekacauan ruang VIP. Matanya yang tajam kini melembut, mencari satu-satunya cahaya kemanusiaan yang tersisa di dalam neraka kesombongan ini. Langkah tegap sang dewa perang itu kini terarah sepenuhnya menuju sudut ruangan yang gelap, tempat Sari sang pelayan berhati malaikat masih meringkuk gemetar dengan wajah tertunduk. Derap langkah berat dari sepatu laras baja Mayor, Bima Yuda kembali membelah sisa-sisa isak tangis yang tertahan di udara restoran Le Ciel. Namun kali ini, ritmenya tidak lagi memancarkan teror yang meremukan tulang, melainkan sebuah ketenangan maskulin yang melindungi. Ia berjalan membelakangi reruntuhan mental kaum borjuis yang masih meringkuk ketakutan di lantai pualam, mengabaikan ratapan histeris Clara yang perlahan memudar di telan gemuruh badai di luar jendela kaca.
Fokus sang dewa perang kini hanya tertuju pada sudut ruangan yang temaram, tempat di mana seorang gadis mungil berseragam luntur masih terduduk kaku dengan lutut yang ditarik rapat ke dada. Sari, sang pelayan rendahan yang beberapa waktu lalu diinjak-injak harga dirinya oleh sang manajer, memejamkan matanya erat-erat. Jantung gadis itu berdegup sangat kencang hingga serasa menabrak tulang rusuknya. Napasnya terengah-engah membayangkan hukuman apa yang akan dijatuhkan oleh perwira tinggi militer bersenjata lengkap yang kini tengah berjalan ke arahnya. Otak sederhananya belum sepenuhnya mampu mencerna kenyataan bahwa pengemis yang ia bela mati-matian ternyata adalah seorang komandan pasukan khusus penakluk ibu kota. Ketika ujung sepatu bot baja sang mayor berhenti tepat dalam jarak hitungan sentimeter dari ujung kakinya, Sari menahan napas, menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga dagunya menyentuh dada. Tubuh mungilnya bergetar sehebat daun kering yang diterpa angin topan raksasa. Namun, hal yang paling tidak terduga di dunia ini justru terjadi. Alih-alih mendengar bentakan kasar atau merasakan moncong lara senapan yang dingin di keningnya, Sari mendengar bunyi gemerta halus dari persendian lutut sang mayor. Bima, komandan baret merah yang baru saja membuat seorang pewaris tahta konglomerat mengompol ketakutan, kini merendahkan tubuh besarnya. Ia berjongkok dengan satu lutut bertumpu pada lantai marmer yang dingin, mensejajarkan posisi wajah maskulinnya dengan sang pelayan malang. Hawa membunuh yang sedari tadi menguar pekat dari tubuh Bima seketika menguap tanpa sisa, digantikan oleh sebuah aura kehangatan seorang kakak yang sedang menenangkan adik kecilnya. Dengan kelembutan luar biasa yang sangat kontras dengan kepalan tinjunya yang mematikan, Bima mengulurkan tangan kanannya yang kokoh, lalu menepuk pelan puncak kepala Sari. Sentuhan hangat itu seketika memecahkan bendungan ketakutan sang gadis, memaksanya untuk perlahan membuka kedua kelopak matanya yang bengkak. Melalui pandangannya yang masih buram oleh genangan air mata, Sari menatap tak percaya pada sepasang mata elang sang mayor yang kini tidak lagi memancarkan kilatan es mengerikan, melainkan sebuah sorot kelembutan yang syarat akan rasa terima kasih tanpa batas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk sementara waktu, Bima merogoh saku dalam jaket loreng rombengnya yang tadi sempat ia jatuhkan ke lantai namun secara diam-diam ia amankan bagian dalamnya. Dari balik saku rahasia itu, ia mengeluarkan sebungkus roti tawar isi selai kacang yang bentuknya sudah sedikit pipih tergencet. Roti pemberian Sari saat sang pelayan mengira ia hanyalah seorang gembel yang mati kelaparan. Di hadapan Sari yang menatap dengan bibir sedikit terbuka, sang mayor membuka bungkus plastik murahan itu, mengambil sepotong roti, dan mengunyahnya perlahan. Ia menelannya dengan penuh penghayatan, seolah-olah roti kering seharga Rp3.000 itu adalah hidangan paling mahal dan paling lezat yang pernah menyentuh lidahnya. Melalui suara baritonnya yang kini terdengar sangat hangat dan menenangkan, Bima memecah keheningan. Ia berbisik pelan, mengatakan kepada Sari bahwa di saat dunia manusia bergelimang harta di ruangan ini telah membusuk oleh kesombongan, sepotong roti dari tangan kasar seorang pekerja keras inilah yang berhasil menyelamatkan sisa-sisa kepercayaannya pada nurani kemanusiaan. Air mata haru perlahan menetes dari sudut mata Sari, jatuh mengalir membasahi pipi kusamnya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa kebaikan sekecil debu yang ia berikan akan dihargai sedemikian rupa oleh pria yang kini menjadi penguasa absolut malam itu. Bima kemudian merogoh saku kemeja taktisnya, mengeluarkan sebuah nametak plastik yang sudah retak parah dengan peniti patah, tanda pengenal milik Sari yang direnggut secara beringas oleh sang manajer restoran beberapa saat lalu. Sang mayor membersihkan sisa debu pada plastik tersebut dengan ibu jarinya yang kasar, lalu menyerahkannya kembali ke telapak tangan Sari yang mungil. Dengan nada naratif yang diucapkan penuh ketegasan dan wibawa, Bima mendeklarasikan sebuah janji yang akan merubah garis takdir gadis malang itu untuk selamanya. Sang komandan menyatakan bahwa mulai detik ini, Sari tidak perlu lagi merendahkan dirinya membersihkan muntahan orang mabuk atau menerima bentakan dari atasan yang tidak punya otak. Air mata dan pengorbanan Sari malam ini telah membayarkan lunas harga sebuah masa depan yang cerah. Bima menegaskan bahwa keluarga besar Batalion Cakra kini mengangkat Sari sebagai adik kehormatan mereka, dan tak ada satupun manusia di negeri ini yang boleh menyentuh sehelai rambutnya tanpa berhadapan langsung dengan laras baja baret merah. Rentetan anugerah itu ternyata tidak berhenti di situ saja. Dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar bergema memantul ke seluruh penjuru ruangan dan menembus gendang telinga kaum elit yang meringkuk hina, Bima menginstruksikan kepada Kapten Ardi untuk segera mengurus segala keperluan administratif. Ia memerintahkan agar dana komando taktis dan tabungan pribadinya segera dicairkan esok pagi untuk melunasi seluruh utang keluarga Sari, membelikan sebuah rumah yang aman dan layak, serta membiayai pendidikan gadis itu hingga mencapai gelar kesarjanaan tertinggi yang selama ini hanya berani ia impikan dalam tidur.
Bima juga menyatakan bahwa manajemen restoran Leciel yang baru, karena dewan direksi lamanya dipastikan akan diseret ke pengadilan militer, akan diwajibkan memberikan pesangon paksa pemecatan sang manajer Lalim berupa ratusan juta rupiah, yang seluruhnya akan disita dan ditransfer ke rekening Sari sebagai permintaan maaf resmi instansi. Mendengar deretan mukjizat bahujan emas dari langit yang jatuh bertubi-tubi tanpa henti ke pangkuannya, tangisan Sari pecah menjadi isakan kebahagiaan yang sangat mengguncang dadanya. Ia mencoba merangkak maju untuk bersujud dan mencium ujung sepatu sang mayor, namun Bima dengan sigap menahan bahu gadis itu, menegaskan bahwa seorang malaikat berhati bersih pantang bersujud kepada sesama manusia. Momen emosional nan liris itu mencapai titik klimaksnya saat Bima perlahan bangkit kembali dari posisinya, berdiri tegap membusungkan dadanya yang bidang. Ia mengangkat wajahnya dan memberikan satu isyarat tangan kaku ke udara. Secara serempak, dengan entakan yang menggetarkan dinding-dinding kaca dan lantai marmer pualam, Kapten Ardi beserta belasan prajurit pasukan khusus baret merah yang mengepung ruangan membalikan badan mereka, menghadap lurus ke arah Sari yang masih duduk termenung bersimbah air mata. Dengan gerakan patah-patah yang memancarkan disiplin baja dan penghormatan absolut tak tertandingi, puluhan prajurit pencabut nyawa itu mengangkat tangan kanan mereka, memberikan sikap hormat militer yang paling sakral kepada seorang pelayan restoran rendahan berpakaian luntur. Di sudut lain yang gelap dan dingin, Clara yang terjerembab di atas marmer menyaksikan penghormatan agung tersebut hanya bisa menggigit bibirnya hingga meneteskan darah segar, meratapi penyesalan abadi yang membakar jiwanya, menyadari sepenuhnya bahwa tahta permaisuri yang seharusnya menjadi miliknya, kini telah diserahkan dengan sangat elegan kepada kemuliaan hati seorang gadis miskin. Badai kemarahan langit yang semalaman suntuk mengguncang ibu kota perlahan mulai mereda, mengalah pada semburat jingga kemerahan yang malu-malu mengintip dari ufuk timur. Hujan yang turun bak air bah semalaman kini menyusut menjadi rintik-rintik halus pembawa embun pagi, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, di pelataran restoran Leciel yang dulu sangat diagungkan sebagai kiblat kesombongan kaum borjuis, pemandangan yang tersaji sama sekali tidak mencerminkan kedamaian pagi. Pita kuning garis polisi militer membentang panjang menyilang menutupi gerbang emas yang kini telah bengkok dan hancur berantakan akibat hantaman kendaraan taktis semalam. Gedung mewah berlapis pualam dan kaca kristal itu kini berdiri layaknya nisan raksasa bagi arogansi manusia. Tidak ada lagi alunan musik klasik yang mendayu, tidak ada lagi denting gelas sampanye yang angkuh, yang tersisa hanyalah kesunyian mati yang menjadi saksi bisu kejatuhan dinasti kesombongan yang diruntuhkan hanya dalam kurun waktu 1 malam oleh seorang komandan baret merah. Di sebuah sel tahanan isolasi bawah tanah di markas polisi militer yang sangat dingin dan pengap, berjarak puluhan kilometer dari kemegahan Leciel, Kevin meringkuk menyedihkan di sudut ruangan beralaskan semen kasar. Tidak ada lagi jas sutra Italia bernilai puluhan juta, tidak ada lagi aroma parfum maskulin yang memabukkan para wanita sosialita. Pemuda yang beberapa jam lalu berteriak menyombongkan diri sebagai penguasa dunia itu kini hanya dibalut oleh seragam tahanan berwarna jingga yang kebesaran, kotor, dan berbau apa. Matanya yang membengkak parah karena menangis histeris semalaman menatap kosong ke arah sebuah piring seng berisi bubur hambar dan segelas air putih keruh di dekat kakinya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ujung sepatu laras baja Mayor Bima Yuda dan gemuruh puluhan prajurit yang menghancurkan malamnya kembali berputar bak kaset rusak yang menyiksa sisa-sisa kewarasannya. Seluruh aset keluarganya telah dibekukan. Ayahnya terkena serangan jantung fatal di ruang interogasi. Dan kerajaan bisnis Adhitama runtuh menjadi debu tak bersisa. Di dalam sel berukuran 2x2 meter itu, Kevin akhirnya menyadari dengan rasa sakit yang mencabik jiwa, bahwa seluruh kekayaan alam semesta tak akan sanggup membeli 1 detik pun kebebasan yang telah ia buang ke dalam genangan kesombongannya sendiri. Sementara itu, di sebuah sudut jalanan ibu kota yang mulai ramai oleh hiruk-pikuk aktivitas pagi para pekerja kasar, sesosok wanita berjalan tertatih-tatih tanpa arah bagaikan mayat hidup yang kehilangan jiwanya. Clara, sang permaisuri keangkuhan yang selalu memuja gemerlap harta, kini menyusuri trotoar kotor dengan gaun sutra merah marun yang telah robek di bagian bawahnya, dipenuhi noda lumpur selokan, darah, dan sisa minuman keras. Riasan wajah mahalnya telah luntur total, meninggalkan jejak air mata hitam kelam di bawah matanya yang bengkak. Kakinya yang tak lagi beralaskan sepatu hak tinggi terasa perih dan lecet tergores aspal tajam, namun rasa sakit fisik itu sama sekali tidak sebanding dengan siksaan batin yang membakar sanubarinya. Wanita itu berhenti melangkah, menatap nanar ke arah sebuah layar televisi berita raksasa di dinding gedung pertokoan. Terpampang nyata wajah Kevin yang menangis diseret masuk ke mobil tahanan, disusul oleh profil Mayor Bima Yuda, sang komandan pasukan khusus termuda yang memimpin operasi penggerebekan kartel kejahatan finansial terbesar dekade ini.
Clara jatuh berlutut di atas trotoar dingin yang berdebu, menjerit tertahan sambil memukuli dadanya sendiri yang terasa sesak oleh penyesalan abadi. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia telah menukar berlian paling terang di alam semesta demi seonggok sampah yang kini membusuk di penjara, dan kutukan penyesalan itu akan menggerogoti hidupnya tanpa ampun hingga napas terakhirnya berembus. Sangat kontras dengan neraka penderitaan yang menelan Kevin dan Clara, sebuah keajaiban layaknya dongeng 1001 malam kini tengah memeluk erat kehidupan Sari. Di dalam kabin hangat sebuah kendaraan taktis militer yang melaju perlahan menuju pinggiran kota, sang pelayan mungil itu duduk dengan tubuh berbalut jaket tebal berlambang baret merah yang sengaja dipakaikan oleh Kapten Ardi. Sari masih terus mengusap air mata bahagia yang tak kunjung berhenti mengalir membasahi pipi kusamnya. Di tangannya yang gemetar, ia menggenggam erat sebuah dokumen resmi berlambang instansi militer, sebuah akta kepemilikan rumah baru yang asri dan asuransi pendidikan penuh yang menjamin seluruh masa depan ia dan keluarganya hingga tuntas. Beban kemiskinan dan penderitaan puluhan tahun yang selama ini menghimpit punggung kecilnya kini telah diangkat sepenuhnya oleh tangan kokoh sang mayor. Sari menatap keluar jendela kaca, melihat matahari terbit yang sinarnya membelah awan sisa badai. Ia membisikkan doa syukur yang tak terhingga sambil menangis, menyadari bahwa kebaikan sekecil remah roti tawar yang diberikan dengan ketulusan mutlak di tengah lautan hinaan, ternyata mampu mendatangkan balasan emas dari langit yang tak pernah berani ia mimpikan. Kembali di pelataran Leciel yang kini ditinggalkan, Mayor Bima Yuda berdiri tegap seorang diri di tengah embusan angin pagi. Seragam tempur taktisnya yang berwarna gelap menyatu sempurna dengan ketegasan rahangnya, sementara baret merah kebanggaan yang bertengger gagah di kepalanya menjadi lambang otoritas absolut yang tak tertandingi. Bima menatap lurus ke arah sisa-sisa kemegahan restoran tempat cintanya dikhianati dan harga dirinya diuji habis-habisan. Ia perlahan mengangkat tangan kirinya, menatap jemarinya yang kosong dari ikatan masa lalu. Cincin perak murahan itu telah ia tinggalkan tenggelam di bawah genangan ludah, menyimbolkan bahwa ia tak akan pernah lagi sudi memungut masa lalu yang telah membusuk bersama pengkhianatan. Tidak ada lagi amarah yang menggelegak di dalam dadanya, tidak ada lagi rasa perih yang menyiksa batin. Badai pembalasan telah ia tunaikan dengan sangat elegan, sunyi, namun mematikan, menyisakan sebuah kedamaian absolut di dasar relung jiwanya yang paling dalam. Sang komandan menghela napas panjang, meraup udara pagi yang terasa begitu segar, bersih, dan memerdekakan. Dari arah belakang, Kapten Ardi melangkah mendekat, memecah keheningan dengan suara sepatu bajanya. Sang kapten memberikan penghormatan militer yang kaku, lalu melaporkan dengan nada bariton bahwa seluruh unit tempur Batalion Cakra telah bersiap untuk kembali ke pangkalan, dan operasi sapu bersih semalam dinyatakan sukses mutlak. Bima membalas penghormatan tersebut dengan anggukan pelan yang memancarkan wibawa kepemimpinan sejati. Tanpa menoleh lagi ke belakang untuk memberikan tatapan terakhir pada runtuhan istana kesombongan tersebut, Bima membalikkan badannya, melangkah pasti menuju mobil komando anti peluru yang telah menunggunya dengan mesin menderu. Pintu baja yang berat ditutup dengan bunyi dentuman mekanis yang presisi. Konvu armada militer itu pun bergerak perlahan, membelah kabut pagi ibu kota, meninggalkan Leciel beserta seluruh dosa dan penyesalan yang terkubur di baliknya. Sang dewa perang melangkah pergi dengan tegak menyongsong takdir barunya, membawa sebuah pesan abadi bagi semesta, bahwa 1000 helai sutra emas dan taburan berlian tak akan pernah sanggup menutupi jiwa yang miskin dan sombong, sementara ketulusan murni dari seorang yang hina dina akan selalu menemukan jalannya menuju puncak kemuliaan tertinggi. Langit telah membuktikan, sehina-hinanya manusia di mata manusia lain, martabat sejati tidak pernah diukur dari sehelai jas mahal atau gaun sutra bertahtakan berlian. Clara dan Kevin harus membayar kesombongan mereka dengan penderitaan abadi di balik jeruji besi, sementara Sari sang pelayan memanen emas dari ketulusan hatinya. Bagaimana menurut kalian kisah pembalasan sang mayor? Luapkan perasaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nama channel, agar tidak ketinggalan drama kehidupan penuh makna lainnya.